Bab 671, Menghancurkan Kota Raja Wei yang Berdaulat. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ding, apakah kau ingin mempelajari musik naga langit? Reinkarnasi naga leluhur adalah keterampilan yang dimaksudkan untuk dipelajari oleh naga Yin Yang. Meskipun Lin Fan akan mempelajarinya sendiri jika dia mau, prasyarat untuk itu adalah dia harus menggunakan twisting heaven and earth pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah seseorang yang cukup kejam pada dirinya sendiri, mengubah dirinya menjadi manusia Yin yang terlalu kejam untuk kesukaannya. Setelah memikirkannya selama setengah hari, dia memutuskan untuk mengacau. Bahkan jika dia ingin bersikap tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia harus bertanggung jawab terhadap istrinya. Jika dia berubah menjadi gadis manis dengan penis besar, istrinya pasti akan memandang rendah dirinya. Lupakan saja. Sepertinya aku hanya bisa bekerja lebih keras dan melatih lebih banyak naga kolosal di masa depan sehingga aku dapat menciptakan garis depan naga Yin yang kuat. Masing-masing dari mereka kemudian akan mempelajari reinkarnasi naga leluhur. Dari sana dan seterusnya, bahkan jika aku harus berkelahi, aku akan menjadi sangat kuat dengan mereka di sekitar. Belajar, Lin Fan tidak ragu-ragu terhadap keterampilan gelombang suara. Itu tampak cukup bagus. Melihat bagaimana itu berisi beberapa rahasia tentang ras naga kolosal. Tidak lama kemudian, Pangeran ke-10 diubah oleh Raja Pelatih Petir menjadi anak kecil yang patuh. Lin Fan melemparkan reinkarnasi naga leluhur agar dia mempelajarinya sendiri. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat. Untuk setiap naga kolosal, ini jelas merupakan keterampilan yang memuakkan. Di bawah asuhannya, Pangeran ke-10 pasti akan memiliki kekuatannya yang melambung ke langit. Begitu dia memiliki seorang petarung kuat yang menguasai reinkarnasi naga leluhur hingga ke status puncaknya di bawahnya, siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya? Sarang ras naga kolosal. Di dalam patung batu naga kolosal yang melingkar dalam sebuah putaran, sebuah tablet meledak terbuka, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Penjaga yang mengawasi lokasi itu segera mengubah ekspresinya saat dia melihat tablet paling atas meledak seperti itu. Mengikuti dengan ketat di belakang, beberapa tablet lainnya pecah. Wajah penjaga itu berubah menjadi lebih mengerikan. Ini tidak baik, sesuatu yang buruk telah terjadi. Segera, penjaga itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke Kaisar Naga. Sepertinya ini pasti markas besar Raja Berdaulat Wei. Tetap tersembunyi di dalam kehampaan di atas, pikiran Lin Fan terpatri dengan pemandangan kota yang luas di bawah. Ini jauh lebih besar dari kota keputusasaan. Meskipun Raja Berdaulat Wei telah meninggal, itu sama sekali tidak memengaruhi fungsi kota. Namun, karena fakta bahwa 3 Raja Berdaulat telah memimpin 10 juta prajurit pasukan ras kuno untuk menyerang Sekte Kaisar Pertempuran, ada jauh lebih sedikit makhluk ras kuno di dalam kota saat ini. Pada saat ini, mereka yang tersisa hanyalah sekelompok semut belaka. Di dalam setiap kota Raja Berdaulat ada lautan makhluk dari ribuan ras yang dikurung. Semua makhluk ini hanyalah makanan bagi makhluk ras kuno. Pada saat yang sama, mereka adalah bentuk jalan pintas bagi mereka untuk meningkatkan kondisi kultivasi mereka. Biasanya, makhluk ras kuno yang kuat akan menaklukkan makhluk kuat dari ribuan ras juga dan mengunci mereka di dalam kota. Jika ada makhluk ras kuno yang melakukan prestasi terhormat untuk ras tersebut, mereka kemudian akan memberikan makhluk dari ribuan ras ini untuk mereka sebagai hadiah. Begitu makhluk ras kuno yang menerima hadiah ini membunuh tawanan ini, mereka pada gilirannya akan menerima berkat dari kehendak surga dari dunia suci kuno. Dengan itu, kekuatan mereka juga akan meningkat dengan mantap. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, ia dapat memahami segala sesuatu di dalam kota ini hanya dengan memperluas kesadarannya. Setiap hal yang terjadi di dalam kota kemudian akan ditransmisikan ke dalam pikiran Lin Fan begitu saja. Di dalam kurungan yang dalam di jurang, semuanya gelap gulita dan dipenuhi dengan aura menyeramkan. Di dalam penjara jurang yang dalam ini, ada banyak makhluk dari ribuan ras yang dikurung. Ada pria dan wanita, semua jenis ras. Lebih jauh lagi, setiap makhluk dari ribuan ras yang dikurung di sini sangat kuat. Oleh karena itu, penjara ini diisolasi dari kiroh suci. Ini dilakukan agar makhluk-makhluk ini mengeluarkan energi di dalam tubuh mereka secara konsisten, memastikan bahwa mereka akan selalu dalam keadaan lemah. Dengan demikian, bahkan jika makhluk ras kuno yang lemah datang ke sini, mereka masih dapat mengendalikan makhluk-makhluk ini di telapak tangan mereka. Langkah
langkah. Oh, Tuan Tribunus, Anda di sini. Pada saat ini, pintu masuk penjara terbuka. Makhluk ras kuno yang besar dan mengenakan baju besi berat melangkah masuk perlahan. Di sampingnya, ada seorang prajurit ras kuno yang menyambutnya dengan sopan sambil membuka pintu dan mempersilakan masuk. Tuan Tribunus, bolehkah saya tahu makhluk hidup mana yang ingin Anda manjakan kali ini? Prajurit ras kuno itu bertanya dengan nada merayu. Dalam ras kuno, pangkat adalah sesuatu yang sakral. Jika makhluk ras kuno ingin naik ke posisi yang lebih tinggi, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi pula posisi dan status mereka. Ini adalah aturan yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Kepala ras kelinci, Tribunus ras kuno berkata dengan lantang. Hehehe, Tuan Tribunus, sosok kepala ras kelinci benar-benar bagus, harus kukatakan. Hanya saja dia terlalu rapuh, itulah satu-satunya hal yang buruk. Sebelumnya, ketika aku dan saudara-saudaraku sedang memperkosa salah satu gadis dari ras kelinci, dia meninggal sebelum kami sempat menyelesaikan urusan kami. Tapi sejujurnya, makhluk hidup dari ribuan ras memang hebat. Mereka sangat berguna untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan kita. Prajurit ras kuno tertawa terbahak-bahak. Hahaha, serangkaian tawa menyeramkan terdengar di penjara. Saat makhluk-makhluk dari ribuan ras yang dikurung mendengar tawa menyeramkan ini, wajah mereka langsung membeku. Keadaan lebih buruk dialami oleh makhluk hidup perempuan itu. Mata mereka dipenuhi kengerian, itu adalah ekspresi putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak lebih dari sekadar mainan di tangan makhluk ras kuno. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan siksaan itu dalam diam. Bahkan jika mereka ingin bunuh diri, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Berpegangan, bergemerincing. Tuan Tribunus telah mengincar kepala ras kelinci hari ini. Saatnya melepaskannya, sehingga Tuan Tribunus dapat bersenang-senang. Prajurit ras kuno itu segera berdiri dan memerintahkan makhluk ras kuno lainnya di sampingnya. Ya, Tuan Tribunus, kepala ras kelinci ini telah dikurung di sini selama beberapa waktu sekarang. Karena itu, kekuatan di dalam tubuhnya hampir sepenuhnya terkuras. Saat ini, dia tidak lebih dari seekor ayam tak berdaya yang siap untuk Anda mainkan, Tuan. Prajurit ras kuno itu berkata dengan nada menyanjung. Haha, lumayan. Setelah Tribunus Anda selesai dengannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Sir Tribunus tertawa terbahak-bahak. Oh, tubuh suci Sir Tribunus tak tertandingi. Perempuan mungil dari ras kelinci ini pasti ditakdirkan untuk mati di bawah perawatan penuh kasih sayang yang akan Anda berikan padanya, Sir Tribunus. Bagaimana mungkin, makhluk rendahan seperti saya menikmati kekayaan seperti itu? Prajurit ras kuno menjawab, kalian serangkai setan. Saat kepala ras kelinci mendengar kata-kata ini, dia mendidih karena kebencian. Wajahnya yang mempesona dan cantik itu tampak sangat pucat saat ini. Makhluk ras kuno, kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Semua makhluk di sekitar dari ribuan ras berteriak, sekalipun hati mereka dipenuhi kebencian, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah pemandangan yang sudah terlalu sering mereka saksikan. Meskipun hati mereka sudah mati rasa, pemandangan itu tetap saja membuat mereka marah dan jijik. Kepala suku kelinci, Tribunus Anda di sini pasti akan benar-benar menjaga Anda dengan baik nanti. Saya pasti akan meninggalkan jejak besar saya di tubuh putih salju Anda yang lembut itu. Tribunus dari ras kuno itu tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, baju besi hitam berkilau miliknya lenyap, dan dengan itu muncullah sebuah tiang yang menjulang tinggi yang perkasa dan mengesankan. Jika diamati sekilas, panjangnya setidaknya 20 hingga 30 cm, tampak sangat ganas seperti naga yang marah. Saat kepala suku kelinci melihat ini, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Seketika, matanya menjadi gelap tanpa cahaya di dalamnya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Suatu hari, kalian semua akan membayar harga atas kejahatan kalian. Hahaha, harga macam apa yang ada? Dengan restu kehendak surga, tidak ada yang dapat menjatuhkan ras kuno kita yang agung. Di bawah kekuatan dan wewenang kita, kalian semua makhluk hanya dapat terus hidup dalam kesengsaraan dan kepengecutan. Tribunus ras kuno tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kau hentikan itu sekarang. Datanglah padaku jika kau punya nyali. Pada saat ini, seorang makhluk hidup laki-laki yang berdiri di samping kepala ras kelinci menyerang.
Matanya merah. Hehe, Tribunus ras kuno tertawa dingin. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia meraih pria itu di tangannya dan menelannya bulat-bulat. Enak sekali, ini memang lezat. Kau binatang, kau akan mati dengan menyedihkan. Siapa di dunia ini yang dapat datang dan menyelamatkan kita? Teriakan penjara bergema tanpa henti. Tetapi semakin mereka berteriak, semakin marah makhluk ras kuno itu. Kepala suku kelinci itu sudah memejamkan matanya rapat-rapat, siap menerima takdir yang tak terelakkan ini yang akan segera menimpanya. Hehehe, sepasang tangan iblis terulur ke arah kepala suku kelinci yang mungil itu. Biarkan tribunusmu di sini memberimu perhatian penuh kasih sayang. Mata tribunus itu bersinar dengan ekspresi sadis yang mengamuk. Hahaha. Tepat saat itu, teriakan melengking terdengar dari dalam penjara. Lenganku, lenganku. Tribunus ras kuno itu melolong kesakitan. Kepala suku kelinci itu membuka matanya. Ketika dia melihat semua yang ada di hadapannya, dia terkejut. Tribunus ras kuno yang hendak menginjak-injak harga dirinya tiba-tiba kedua tangannya terpotong. Melihat luka bersih di sana, kelihatannya luka itu telah terpotong oleh suatu benda yang sangat tajam. Ketika semua makhluk yang marah dari ribuan ras melihat pemandangan ini di hadapan mereka, mereka juga tercengang. Seseorang di sini untuk menyelamatkan kita. Segera, sorak-sorai harapan terdengar dari penjara ini secara tiba-tiba. Siapakah itu? Tunjukkan wajahmu pada TRIBUNMU di sini sekarang. TRIBUNMU pasti akan memakanmu seluruhnya. Tribunus dari ras kuno berteriak dengan liar. Wajahnya yang mengerikan itu sangat jahat saat ini. Jari Nirvana. Tiba-tiba, sebuah suara yang mirip dengan dewa di surga menggelegar. Seketika, seluruh dunia berguncang. Bahkan seluruh penjara mulai bergetar hebat secara tiba-tiba. Bombab, 672, Biksu Malang ini adalah pendeta Sakya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kehancuran kehampaan. Lin Fan menunjuk dengan jarinya. Energi yang tak berbentuk dan dahsyat melonjak keluar darinya. Di bawah kekuatan-kekuatan yang luar biasa ini, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Dorong. Struktur di dalam kota Raja Berdaulat Wei mulai runtuh menjadi awan debu yang menari-nari di langit. Lin Fan menggunakan kesadarannya untuk memeriksanya. Melihat setiap sudut kota yang terakhir ke dalam pandangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Celaka, ini terlalu menyedihkan. Kondisi kehidupan makhluk dari ribuan ras jauh lebih menyedihkan daripada yang pernah dibayangkannya. Penjara-penjara runtuh, tembok-tembok kota runtuh, struktur-struktur runtuh. Segala sesuatu di dalam kota Raja Berdaulat Wei runtuh. Di dalam penjara itu, Tribunus ras kuno yang kedua lengannya terputus melihat semua yang terjadi di hadapannya dengan takjub. Formasi dinding yang mengelilingi penjara perlahan-lahan hancur. Sinar matahari yang cemerlang bersinar masuk, membersihkan kejahatan di dalamnya. Teman-teman, lihatlah ke atas. Makhluk-makhluk dari ribuan ras di dalam penjara mendongak dan melihat sosok yang sendirian di kehampaan. Di mata makhluk-makhluk dari ribuan ras, sosok ini mirip dengan dewa yang turun, yang ada di sini untuk membawa keselamatan bagi mereka. Yang mulia di sini adalah Raja Manusia. Hari ini, aku di sini untuk menekan ras kuno. Suara cemerlang ini meresap keluar dari kehampaan. Setiap suku kata mirip dengan guntur yang menggelegar tanpa henti. Namun, bagi makhluk-makhluk dari ribuan ras, ini adalah musik surgawi di telinga mereka. Manusia terkutuk, beraninya kau datang ke wilayah Raja Berdaulat Wei dan bertindak begitu kurang ajar. Tribunus ras kuno yang lengannya terputus berteriak. Saat kata-kata Tribunus keluar, dengusan dingin menembus kehampaan. Tiba-tiba, musik naga surgawi beriak dengan kekuatan yang tak terkendali dan menghantam Tribunus ini. Dalam sekejap mata, Tribunus itu hancur berkeping-keping dan menghilang dari dunia. Dasar bodoh dan kurang ajar. Bahkan Raja Wei yang berdaulat telah tewas di tangan Yang Mulia. Apa yang tidak berani dilakukan Yang Mulia? Saat kata-kata Lin Fan ini keluar, semua makhluk dari ribuan ras terkejut. Satu demi satu, mereka mengangkat kepala dengan wajah percaya diri. Dalam kehampaan, sosok itu tampak begitu perkasa dan mendominasi. Bagi semua makhluk tawanan, ini adalah simbol harapan. Bahkan Raja Berdaulat Wei pun tewas di tangannya. Ketika kepala suku kelinci melihat sosok ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi hormat di wajahnya.
Hal yang sama juga terjadi pada beberapa makhluk perempuan lain dari ribuan ras. Makhluk hidup yang kuat dan saleh telah muncul. Dia praktis adalah teman yang ideal di hati mereka. Pembunuhan yang bagus. Makhluk ras kuno itu pantas mati. Haha, raja berdaulat dari makhluk ras kuno terbunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak ada presidennya. Raja manusia, oh raja manusia yang agung. Keberadaan mulia macam apa kamu? Bagi semua makhluk dari ribuan ras ini, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Manusia, beraninya kamu bertindak begitu kurang ajar. Tepat pada saat ini, 6 garis cahaya melesat dari segala arah kota. Lin Fan langsung mendapati dirinya dikelilingi oleh 6 makhluk ras kuno. Aura yang dipancarkan oleh masing-masing dari mereka sangat kuat. Semua makhluk tawanan yang dikurung di penjara menunjukkan ekspresi khawatir saat ini. Itu adalah 6 penjaga di bawah komando Raja Berdaulat Wei. Kekuatan ke-6 penjaga itu benar-benar kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kondisi kultivasi tingkat surgawi ilahi 5, kondisi roh esensi. Manusia, kau, mencari kematian. Mengelilingi Lin Fan, ke-6 penjaga itu dipenuhi amarah. Tak disangka manusia terkutuk ini berani menghancurkan kota Raja Berdaulat Wei. Jika Raja Berdaulat Wei kembali, ini akan sangat buruk. Adapun klaim manusia ini bahwa ia telah membunuh Raja Berdaulat Wei, tidak mungkin mereka akan mempercayainya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang mustahil. Raja Berdaulat Wei dan 2 raja berdaulat lainnya telah memerintahkan pasukan 10 juta untuk mengapit sekte Kaisar Perang. Bagaimana mungkin manusia ini memiliki kemampuan untuk melawan itu? Lin Fan melihat ke-6 makhluk ras kuno ini, lalu melihat ke bawah ke semua prajurit ras kuno lainnya di bawah, dan tertawa acuh tak acuh. Kalau begitu, datanglah bersamaku. Yang mulia akan mengirim kalian untuk bertemu kembali dengan Raja Wei. Kata-kata yang kurang ajar. Raja Wei telah memimpin pasukan ras kuno yang berkekuatan 10 juta orang untuk menyerang sekte Kaisar Perang. Apakah menurutmu orang sepertimu dapat melawan Raja Wei kita? 6 penjaga berteriak. Tidak perlu dikatakan lagi. Kalau begitu, biar aku saja yang mengirim kalian pergi. Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Melangkah maju, auranya menjadi liar. Di dalam kehampaan, pedang kehendak yang tak terbatas berkumpul, membentuk dunia pedang. Pedang kehendak yang tajam mengiris segalanya. Pemandangan yang ganas ini membuat hati semua orang bergetar. Bahkan makhluk dari ribuan ras benar-benar tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Aura pedang kehendak yang kuat. Bahkan jika itu hanya satu pedang kehendak dari mereka, itu akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengiris segalanya di dunia ini. Bahkan jika itu adalah makhluk kuat dari ras pedang, mereka tidak akan dapat dibandingkan dengan ini. Makhluk macam apa Raja Manusia Bajingan ini? Mengapa aku belum pernah mendengar nama besarnya di dunia suci kuno sebelumnya? Ras kuno, satu tebasan untuk membunuh semuanya. Saat pedang kehendak yang tak terbatas diacungkan, dunia tampaknya telah berubah menjadi salah satu pedang. Di mata Lin Fan, makhluk ras kuno ini tidak lebih dari semut yang akan dibunuh dengan mudah. Hanya ada satu tujuan di hati Lin Fan. Dia ingin membunuh setiap makhluk ras kuno yang tersisa dan tidak membiarkan satu pun dari mereka hidup. Di bawah pedang kehendak yang berkilauan ini, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Ke-6 pelindung itu tertusuk menjadi sarang lebah oleh semua pedang kehendak. Sebelum roh esensi mereka bahkan bisa keluar, mereka hancur berkeping-keping di dunia. Melihat bagaimana pedang kehendak ini tampaknya memiliki kesadaran mereka sendiri, makhluk dari ribuan ras juga menjadi gelisah ketika pedang kehendak melesat melewati mereka dan membunuh prajurit ras kuno di sekitar. Raja Manusia Bajingan ini sangat kuat. Penguasaannya atas pedang. Kurasa bahkan seseorang dari ras pedang tidak bisa melawannya. Tidak kusangka bahwa ke-6 pelindung Raja Berdaulat bahkan tidak akan bertahan satu ronde pun melawan pria ini. Ini terlalu menakutkan. Hati Lin Fan sangat tenang saat ini. Jika makhluk ras kuno ini mati, biarlah. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung saat ini adalah keberadaan harta Raja Berdaulat Wei. Di mana di dunia ini mereka disembunyikan. Sekarang setelah semua bangunan hancur, bagaimana mungkin dia masih tidak dapat menemukan tempat persembunyian untuk harta karun itu? Mungkinkah Raja Berdaulat Wei ini hanyalah seorang pengemis? Teriakan tragis itu tak henti-hentinya. Para prajurit ras kuno bahkan tidak memiliki satu kesempatan pun untuk melawan sebelum seluruh tubuh mereka tertusuk.
Apapun di bawah kondisi kultivasi surgawi ilahi hanyalah semut belaka baginya untuk diinjak. Bahkan jika itu adalah kondisi kultivasi surgawi ilahi, itu masih hanya usaha yang sepadan dengan pukulan bagi Lin Fan. Sucikan dunia dan bersihkan dosa-dosa manusia. Raja manusia sialan, niat membunuhmu sangat kuat. Pada saat ini, suara keras terdengar. Alis Lin Fan berkerut. Kebajikan. Tiba-tiba, kekosongan bergetar jauh di kejauhan. Sebuah kata emas, kebajikan, melayang keluar, berkilauan dengan cahaya terang. Di bawah pancaran cahaya terang ini, Lin Fan menyadari bahwa pedang kehendak tak terbatas miliknya secara bertahap kehilangan niat bertarungnya, dan hanya mengambang lembut di langit. Siapa di sana? Lin Fan mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan. Raja manusia sialan, meskipun ras kuno mungkin kejam dan bengis, mereka dapat direformasi. Suara muram ini terdengar. Kekosongan itu terkoyak menjadi celah saat sosok yang mengendarai awan ajaib melayang dengan cepat. Di samping sosok ini ada banyak makhluk ras kuno yang mengelilinginya, semuanya berdoa dengan khusyuk. Kehadiran iblis macam apa ini lagi? Lin Fan mendengus dengan hidungnya. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak menyangka bahwa ini adalah seseorang dari ras Buddha yang telah datang. Ada cahaya Buddha yang berputar di belakang kepalanya. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan munculnya bunga teratai emas karena dia dijaga oleh tempat duduk bunga teratai. Biksu malang ini adalah Pendeta Sakya. Senang bertemu denganmu, Raja Manusia Sialan, AB 673, aku akan menyelamatkan mereka. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Baru setelah tiba di dunia Sein kuno, Lin Fan mengetahui keberadaan ribuan ras. Mengenai ras Buddha, Lin Fan pernah bertemu dengan mereka. Dulu ketika dia berada di dunia Xuan Huang, saudara muda Luyan dari sekte yang sama adalah seseorang yang mewarisi warisan makhluk kuat dari ras Buddha. Namun, pada akhirnya, dunia Xuan Huang masih merupakan dunia yang tertutup. Meskipun dia telah meningkatkan kondisi kultivasinya dengan sangat cepat, jalannya ke depan pada akhirnya masih suram. Sekarang Lin Fan bertemu dengan seseorang yang benar-benar dari ras Buddha, dia merasa sedikit teringat. Namun, bukankah orang dari ras Buddha ini tampak agak kurang ajar? Memikirkan bahwa dia akan mencoba menghentikan Lin Fan membunuh makhluk ras kuno. Apakah Anda di sini untuk menghentikan Yang Mulia membunuh makhluk ras kuno? Lin Fan bertanya dengan nada tidak senang. Dermawan, hati Anda bingung. Pendeta Sakya tersenyum ramah, bertingkah penuh omong kosong dan superioritas. Hati ibumu sedang kacau. Bicaralah dengan bahasa manusia. Satu hal yang paling dibenci Lin Fan adalah dicegah oleh orang lain untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya. Ini khususnya berlaku untuk membunuh makhluk ras kuno. Memikirkan bahwa orang dari ras Buddha ini akan berusaha melakukannya, maka dia pasti benar-benar mencari kematian. Dermawan, kau, Pendeta Sakya tidak menyangka Raja Manusia Bajingan ini akan menghinanya hanya karena satu kalimat yang tidak disukainya. Dia tersulut sesaat sebelum menarik kembali kata-katanya. Dia kemudian melantunkan sutra untuk menekan kemarahan yang muncul di hatinya. Bukankah itu Pendeta Senior Sakya? Astaga, itu dia, itu makhluk jenius yang kuat dari ras Buddha. Dia di sini untuk membersihkan massa. Tidak disangka bahwa Pendeta Sakya juga ada di sini. Apakah dia di sini untuk menyelamatkan kita? Pendeta Senior Sakya, pada saat ini, semua makhluk dari ribuan ras mengarahkan pandangan mereka ke langit di atas. Ketika mereka melihat Pendeta Sakya yang memancarkan cahaya Buddha yang cemerlang, mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Sepertinya Pendeta Sakya ini adalah seseorang yang sangat terkenal di antara makhluk dari ribuan ras. Pada saat ini, Lin Fan sedikit kesal. Memikirkan bahwa seorang biksu botak akan lebih terkenal daripada dia. Ini sama sekali tidak masuk akal. Memikirkan bahwa dia mencoba yang terbaik untuk membantai ras kuno. Namun, pada akhirnya, tidak banyak yang tahu tentangnya sama sekali. Bagi Lin Fan, ini hanyalah rasa sakit di hatinya. Namun, yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa setiap kali ia hendak membunuh makhluk ras kuno, ia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka hidup. Dengan demikian, tidak ada satupun ras kuno yang tersisa untuk menceritakan kisah tentang kengeriannya kepada yang lain. Oleh karena itu, wajar saja jika makhluk dari ribuan ras tidak mengetahui keberadaan Raja Manusia itu. Dan, alasan mengapa Pendeta Sakya ini benar-benar terkenal di antara makhluk dari ribuan ras adalah karena setiap kali ia muncul,
ia akan mereformasi makhluk ras kuno. Dari waktu ke waktu, ia akan secara diam-diam membiarkan makhluk ras kuno pergi sehingga ia juga bisa menyebarkan berita itu. Lambat laun, makhluk dari ribuan ras kemudian mulai mengetahui keberadaan Pendeta Sakya. Dibandingkan dengannya, metode publisitas Lin Fan masih cukup ketinggalan zaman. Saat Pendeta Sakya mendengar gumaman orang banyak, ia tersenyum acuh tak acuh sebelum melambaikan tangannya. Semua dermawan yang hadir, biksu malang ini merasakan bahwa kalian berada dalam kesulitan. Karena itu, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Tidak kusangka Raja Manusia Sialan itu akan selangkah lebih maju dariku. Sepertinya biksu malang ini tidak perlu ikut campur dalam masalah ini lagi. Kata Pendeta Sakya, Pendeta Senior Sakya, kenyataan bahwa Anda bahkan memiliki niat itu adalah sesuatu yang akan selalu kami syukuri. Semua makhluk dari ribuan ras berteriak dengan rasa terima kasih. Persetan denganku. Saat Lin Fan melihat ini, dia bisa merasakan urat-uratnya sakit. Biksu botak ini cukup licik, bukan? Tanpa melakukan apapun, yang dia lakukan hanyalah menggumamkan beberapa patah kata dan hampir mencuri semua pujian dan pusat perhatian dari Lin Fan. Tidak bisa ditoleransi. Benar-benar tidak bisa ditoleransi. Dermawan Raja Manusia Sialan, bisakah Anda memberi biksu malang ini sedikit muka dan membiarkan makhluk-makhluk ras kuno ini pergi? Aku akan mencerahkan mereka ke jalan yang benar. Pendeta Sakya menoleh ke arah Lin Fan dan berkomentar. Tidak, aku tidak akan mempermalukanmu. Lin Fan menolaknya dengan tegas tanpa ragu. Ras kuno telah membantai banyak sekali makhluk. Mereka pantas mati. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, kepala ras kelinci itu pasti sudah jatuh ke tangan mereka. Adalah dosa membiarkan ras kuno tetap hidup. Lin Fan melanjutkan, saat kepala ras kelinci mendengar kata-kata ini, dia menggigil tanpa sadar. Dia bisa membayangkan kengerian yang mungkin dia hadapi. Pada saat yang sama, pikirannya sejalan dengan Lin Fan. Makhluk ras kuno pantas mati. Raja Manusia Sialan itu benar. Ras kuno harus mati. Kita tidak boleh membiarkan mereka tetap hidup. Kepala ras kelinci angkat bicara. Di penghujung hari, pria tampan seperti Lin Fan tetap saja lebih populer. Meskipun kepala suku kelinci menghormati Pendeta Sakya ini, jika dia harus memilih pihak, dia akan tetap berdiri di pihak Lin Fan. Pendeta Senior Sakya, kami tahu bahwa Anda hidup atas dasar kebajikan. Namun, sifat makhluk ras kuno itu kejam dan ganas. Mereka telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus mati. Itu benar, makhluk ras kuno harus mati. Adik perempuanku diinjak-injak oleh makhluk ras kuno. Matilah mereka. Ya, aku tidak akan tenang seumur hidupku sampai semua makhluk jagoan kuno mati. Makhluk dari ribuan ras mulai berteriak dengan bersemangat. Lin Fan mengangkat bahunya dan mengacungkan jempol besar kepada makhluk dari ribuan ras ini. Tidak buruk, tidak buruk. Yang mulia tidak menyelamatkan kalian dengan sia-sia. Pendeta, Sakya tidak menyangka makhluk dari ribuan ras akan memihak Lin Fan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan. Biksu botak, kembalilah ke tempat asalmu. Kau tidak pantas berada di tempat ini lagi. Lin Fan berkomentar, dermawan, tolong panggil biksu malang ini dengan sebutan Sakya atau pendeta. Pendeta Sakya merasa bahwa sebutan biksu botak terlalu menyebalkan. Ia mulai sedikit frustrasi sekarang. Kalau bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak makhluk dari ribuan ras di sekitar, ia pasti sudah lama memberi pelajaran yang bagus kepada Raja Manusia bajingan ini. Biksu botak, dermawan, kau, biksu botak, dermawan, tolong tunjukkan rasa hormat padaku dan aku akan membalasmu dengan hal yang sama. Pendeta Sakya sedikit kesal sekarang. Orang ini benar-benar tidak sopan. Ia adalah seorang jenius dari ras Buddha yang telah berkelana di dunia suci kuno selama 100 tahun sekarang. Sejak kapan ia bertemu dengan manusia yang berani bertindak dengan begitu berani di hadapannya? Sialan, sialan, biksu botak. Lin Fan terkekeh dan berseru sekali lagi. Baiklah, baiklah. Dermawan, biksu malang ini memiliki pendidikan yang lebih baik dan aku tidak akan menyimpan dendam padamu. Pendeta Sakya hendak marah sekarang. Namun, melihat begitu banyak makhluk dari ribuan ras di sekitarnya mengingatkannya bahwa dia tidak punya pilihan selain melenyapkan kemarahan itu di dalam hatinya. Dia harus menjaga citranya sebagai biksu suci dan tidak kehilangan ketenangannya di hadapan mereka semua. Biksu botak, karena pendidikanmu lebih baik, cepatlah dan enyahlah.
Aku akan membunuh setiap ras kuno yang tersisa di tempat ini. Lin Fan menambahkan, tidak, pendeta Sakya menggelengkan kepalanya, Buddha itu penyayang. Aku bisa melihat dosa pembunuhan yang setinggi gunung yang gelap, jika kamu tidak segera bertobat, niscaya kamu akan menghadapi cobaan yang sangat besar di jalanmu. Biksu botak, apa hubungannya denganmu? Yang mulia akan membunuh makhluk ras kuno di sini. Apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Terhadap biksu botak ini, Lin Fan mulai kehilangan kesabarannya. Apakah orang ini sudah gila atau semacamnya? Pendeta Sakya melihat ke arah sejumlah besar makhluk ras kuno di hadapannya dan matanya berbinar karena enggan. Dermawan, Raja Manusia, kalau aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Biksu malang ini rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan makhluk ras kuno ini. Pendeta Sakya benar-benar tidak bisa membiarkan makhluk ras kuno ini pergi. Ada begitu banyak makhluk ras kuno di sini. Jika mereka semua dibantai oleh Raja Manusia, sungguh sia-sia. Bagaimana kau berniat menyelamatkan mereka? Lin Fan menyeringai. Biksu malang ini memahami kebencianmu terhadap makhluk ras kuno, dermawan. Untuk mengatasi kebencian di hatimu, biksu malang ini bersedia menjadi penerimanya. Satu pukulan untuk makhluk ras kuno. Dermawan, kau harus melepaskan makhluk ras kuno sebanyak jumlah pukulan yang mampu kutahan. Bagaimana? Pendeta Sakya menjawab dengan penuh belas kasih. Hah, apa yang baru saja kau katakan? Lin Fan tercengang seolah-olah dia baru saja salah dengar. Biksu botak ini ingin menerima pukulan cintanya. Siapa di dunia ini yang bisa menahan bahkan satu pukulan yang dilancarkan? Biksu botak, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, kawan. Yang mulia tidak akan bertanggung jawab atas pukulan-pukulanku ini. Dermawan, ayo, semua ini adalah keinginan biksu malang ini sendiri. Kata pendeta Sakya, melihat Raja Manusia sialan ini di hadapannya, pikiran pendeta Sakya mulai merencanakan. Berdasarkan kekuatan yang dilepaskan ketika Raja Manusia bajingan itu menyerang sebelumnya, kondisi kultivasinya seharusnya berada di sekitar level surgawi ilahi 6 atau 7. Berdasarkan tubuh Vajra Buddha yang tidak dapat dihancurkan miliknya, dia seharusnya mampu menahannya. Selain itu, ada banyak persembahan dari makhluk dari ribuan ras di dalam Firdausnya untuk meningkatkan tubuhnya sendiri. Dengan itu, dia seharusnya mampu menahan beberapa puluh ribu pukulan. Ini seharusnya menjadi transaksi yang stabil yang dia yakini. Dia tidak hanya bisa memberitahu Raja Manusia bajingan itu seberapa kuat dia juga bisa menampilkan pertunjukan yang bagus di hadapan makhluk dari ribuan ras dan membiarkan mereka menghormatinya sekali lagi dengan penampilan yang menggetarkan hati ini. Di sisi lain, Lin Fan hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Pasti ada yang salah dengan kepala biksu botak ini. Bab 674, ini adalah sensasi yang luar biasa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat ini, kedua pria itu memiliki pikiran mereka sendiri. Lin Fan takut bahwa ia mungkin akan memukul biksu botak ini sampai mati dengan satu pukulan. Meskipun biksu botak ini suka bertindak omong kosong, sifat intrinsiknya tidak buruk. Tidak seorang pun dengan niat jahat, hantu, atau setan dapat lolos dari pengawasan sistem. Adapun pendeta Sakya, ia berpikir dalam hatinya bahwa kondisi tubuh fisiknya tidak semuanya untuk pertunjukan. Tubuh yang tidak dapat dihancurkan dari Buddha Vajra yang marah, yang diklaim sebagai yang paling sulit dikuasai dalam ras Buddha, berhasil dikultivasikan olehnya. Dengan demikian, kondisi tubuh fisiknya begitu kuat sehingga berada pada kondisi yang mengerikan. Lebih jauh lagi, ia memiliki penguat kekuatannya dan juga persembahan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada mengerikan itu sendiri. Ini adalah transaksi yang sangat dia yakini. Dia tidak hanya bisa membuat makhluk ras kuno ini direformasi, dia bahkan bisa memberikan pertunjukan yang bagus di depan semua makhluk dari ribuan ras ini. Di mana lagi dia bisa mendapatkan tawaran seperti itu? Sepertinya ada ketegangan antara Raja Manusia dan Pendeta Sakya. Benar, Raja Manusia ingin membunuh makhluk ras kuno, tetapi Pendeta Sakya ingin mereformasi dan mencerahkan mereka. Hais, kurasa kita harus duduk dan menonton saja. Masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang harus kita hadapi. Bagi semua makhluk dari ribuan ras ini, situasi seperti ini memang agak rumit. Kedua belah pihak adalah tokoh yang kuat. Lebih jauh lagi, kedua belah pihak bertarung dengan makhluk dari ribuan ras dalam pikiran mereka. Biksu botak, kamu benar-benar harus mempertimbangkan ini sekali lagi.
Jangan datang dan berdebat dengan Yang Mulia jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada akhirnya. Kata Lin Fan. Dermawan, tenanglah, kata-kata biksu malang ini sangat berharga. Bahkan jika aku terbunuh olehmu secara tidak sengaja, aku tidak akan pernah menyesalinya. Pendeta Sakya menjawab dengan ekspresi serius. Namun, dia tertawa dalam hatinya. Ini pasti lelucon. Berdasarkan kemampuan Buddhamu, apakah manusia ini benar-benar berpikir bahwa dia dapat melumpuhkanku? Orang ini pasti hidup di negeri fantasi. Baiklah kalau begitu, persiapkan dirimu. Lin Fan menghela napas. Karena ini masalahnya, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan kekuatannya dengan benar. Jika memang begitu, biarlah. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu biksu botak ini tentang kekuatan Yang Mulia. Pada saat yang sama, dia bisa memberitahu biksu botak ini harga yang harus dibayar seseorang jika mereka ingin bertindak omong kosong di hadapan Yang Mulia. Amitabha, Pendeta Sakya menggumamkan mantra Buddha dan tiba-tiba berubah menjadi sangat suci. Serangkaian cahaya Buddha bersinar dari balik tubuhnya. Seketika, sosok Buddha Mara berlengan delapan dengan wajah ganas muncul di belakang Pendeta Sakya. Serangkaian musik Buddha diubah menjadi teratai emas dan tersebar ke seluruh dunia. Dengan tubuh Buddha Mara, semua kejahatan akan terbebas. Dalam sekejap mata, seolah-olah tubuh Pendeta Sakya dipenuhi dengan emas. Tubuhnya bersinar dengan aura yang anggun, penuh kasih, dan suci. Tampaknya aura yang terpancar ini dapat membersihkan dan menyucikan semua iblis di dunia ini. Dermawan, datanglah. Biksu malang ini telah melakukan persiapannya. Pendeta Sakya adalah orang yang sombong. Setelah berkultivasi selama 100 tahun, ia bahkan telah menyamai para senior dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, ia dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Meskipun demikian, ia tetap memiliki hati yang murni. Pada dasarnya, dia masih ingin menyelamatkan makhluk-makhluk dari ribuan ras. Memikirkan bahwa dalam hidupku, aku akan dapat menyaksikan tubuh Buddha Vajra yang tidak dapat dihancurkan dari pendeta senior Sakya. Kau benar, di bawah sinar cahaya Buddha keemasan yang cemerlang ini, aku merasa seolah-olah jiwaku telah dimurnikan. Bahkan perasaan benci dan negatif terhadap makhluk-makhluk ras kuno perlahan-lahan menghilang. Desas-desus mengatakan bahwa demi mereformasi makhluk-makhluk ras kuno, Pendeta Sakya pernah menahan pukulan dari makhluk-makhluk ras kuno tanpa membalas selama setahun penuh. Dia memang seorang biksu yang terhormat. Kalau saja ada lebih banyak biksu tinggi seperti pendeta senior Sakya dalam ras Buddha. Betapa baiknya itu. Melihat segala sesuatu di hadapan mereka, makhluk-makhluk dari ribuan ras tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada diri mereka sendiri. Ada orang baik dan jahat di dunia ini. Itu sama untuk ras Buddha. Ada Buddha yang berada di jalur reformasi orang lain sementara ada Buddha yang telah jatuh ke jurang dan berubah menjadi jahat. Tidak buruk, gimiknya memang lumayan, hanya kondisi tubuh fisik ini saja yang terkuat yang pernah saya temui sejauh ini. Lin Fan tidak bisa tidak memujinya. Tapi ini memang kebenaran, kondisi tubuh fisik pendeta Sakya di hadapannya saat ini. Jika dia mengkategorikannya menurut kondisi kultivasi, itu akan setara dengan tingkat surgawi ilahi 6. Itu benar-benar pertama kalinya Lin Fan melihat seseorang yang dapat melatih kondisi tubuh fisik mereka hingga tingkat seperti itu. Jika dia bekerja lebih keras dan mendorong ini ke kondisi yang lebih tinggi, bahkan itu akan cukup baginya untuk melawan makhluk tertinggi dari ras kuno. Terima kasih atas pujianmu, Dermawan. Gunakan tinjumu, Dermawan. Biksu malang ini tidak akan menghindar atau bersembunyi dari pukulanmu. Mendengar pujian dari manusia di hadapannya, Pendeta Sakya sangat gembira. Apakah dia melihatnya? Begitu kuatnya kondisi tubuh fisik Buddha Anda. Jelas bahwa manusia ini pasti juga bingung dengan kondisi tubuh fisiknya. Jika dia memberitahu manusia di hadapannya bahwa Buddha Anda masih menyimpan sesuatu, dia bertanya-tanya bagaimana manusia itu akan bereaksi terhadapnya. Semakin dia memikirkannya, semakin Pendeta Sakya tidak bisa menahan senyum sinis. Lin Fan melihat buku-buku jari di tangannya yang lembut dan meniup debu darinya dengan lembut. Baiklah biksu botak, persiapkan dirimu. Yang Mulia akan ikut. Ayo. Jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk? Hari ini, biarkan biksu malang ini menanggung tinju kebencian dari dermawan ini. Pendeta Sakya berkata dengan suara berseri-seri. Melihat pemandangan ini di hadapan mereka, makhluk-makhluk dari ribuan ras merasa tersesat di dalamnya untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah pemandangan yang sangat langka bagi mereka.
Bahkan, itu adalah pemandangan yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka temukan seumur hidup. Dalam pertaruhan nyawa makhluk-makhluk ras kuno ini, mereka lebih menyukai Pendeta Sakya. Meskipun Raja Manusia itu kuat, nama besar pendeta senior Sakya terkenal. Lebih jauh lagi, tubuh Buddha yang tidak dapat dihancurkan yang marah adalah keterampilan yang sangat rumit dari ras Buddha. Setelah seseorang mengolahnya, mereka praktis tak terkalahkan di dunia. Pada saat ini, Lin Fan berjalan menuju Pendeta Sakya perlahan-lahan. Kedua tangannya terentang saat telapak tangannya perlahan terentang. Semua jarinya tampak seolah-olah siap untuk mencubit sesuatu. Tenang dan normal, tidak ada sedikit pun jejak kekuatan yang keluar darinya. Melihat serangan Raja Manusia itu, Pendeta Sakya tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap dalam hatinya. Sepertinya Raja Manusia keparat ini memiliki pemikiran yang sama denganku. Bagi Pendeta Sakya, tidak mungkin keterampilan yang tampak biasa saja ini memiliki kekuatan membunuh. Dia berasumsi bahwa Raja Manusia keparat ini hanya mencoba menguji tekadnya. Pada saat ini, Pendeta Sakya tidak bisa menahan rasa hormat yang baru ditemukannya untuk Lin Fan. Meskipun Raja Manusia keparat ini tidak akan berhenti memanggilnya biksu botak di kiri dan kanan, dia masih memiliki hati yang mulia karena menyelamatkan masa dari ribuan ras. Ini adalah teman yang layak untuk dijadikan teman. Pada saat ini, Lin Fan tiba di hadapan Pendeta Sakya. Matanya bersinar dengan sekilas. Harimau hitam mencuri hati. Bam! Pada titik ini, tangan Lin Fan mencengkeram dada Pendeta Sakya. Bahkan jika itu adalah Pendeta Sakya, dia tidak menyangka manusia akan bersikap seperti itu. Tidak disangka dia akan meraih kismis kecilnya. Makhluk dari ribuan ras juga mengeluarkan ekspresi heran, bertanya-tanya apa maksud semua ini. Saat gerakan Raja Manusia Bajingan ini muncul, mereka menjadi bingung. Mereka bertanya-tanya bagaimana gerakan yang tampak biasa seperti itu dapat memiliki bentuk penggunaan yang ajaib. Dermawan, silakan lanjutkan. Pendeta Sakya merasakan sensasi luar biasa mengalir melalui tubuhnya saat ini. Meskipun yang memegang dadanya adalah seorang pria, dia tidak dapat menyangkal bahwa sensasi ini memang cukup baik. Pendeta Sakya tidak dapat menahan perasaan bahwa dia ingin merasakan sensasi ini sekali lagi. Tidak apa-apa. Sekali lebih dari cukup. Lin Fan telah menyelesaikan pekerjaannya di sini. Saat Black Tiger Steel's Heart dilepaskan, itu ditakdirkan menjadi pertumpahan darah. Pendeta Sakya menatap Raja Manusia itu dengan tatapan bingung, bertanya-tanya apa maksudnya. Namun, wajah tenang Pendeta Sakya berubah menjadi lebih buruk saat itu juga. Mata yang dipenuhi dengan sifat Buddha di dalamnya mulai berubah menjadi mata yang terkejut. Ini. Pendeta Sakya bisa merasakan beberapa perubahan terjadi di dadanya sendiri. Ini adalah perubahan yang tak terlukiskan. Namun, dia benar-benar bisa merasakan setiap bagiannya. Itu nyata. Jika kamu ingin berteriak, silakan saja. Lin Fan berkomentar dengan tenang. Dermawan, ini. Pendeta Sakya tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Namun, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang mengalir deras ke dalam hatinya. Sakit. Sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Pendeta Sakya tidak bisa lagi mempertahankan wajah tenangnya saat dia mencengkeram dadanya dengan kedua tangan. Teman-teman, lihat, bukankah dada Pendeta Sakya tampak membesar? Bagaimana mungkin? Pendeta Sakya adalah laki-laki. Astaga, dadanya memang tampak membesar. Teman-teman, lihat, dadanya semakin membesar. Dadanya bahkan tampak lebih besar dari dada kepala suku kelinci. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Manusia sialan itu hanya memegangnya dengan santai. Bagaimana dia bisa menimbulkan kerusakan seperti itu? Bab 675, Perbedaan antara manusia dan manusia. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ketika kepala suku kelinci mendengar kata-kata ini, ekspresi dinginnya memerah saat dia memutar matanya ke arah orang-orang yang mengoceh omong kosong itu. Namun, dada datar Pendeta Sakya yang tiba-tiba membesar seperti ini membuat kepala suku kelinci sedikit iri. Tanpa sengaja, dia mengalihkan pandangannya ke Lin Fan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan beberapa idenya sendiri. Suku kelinci adalah sekelompok orang yang sangat bangga dengan bentuk tubuh mereka. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa Raja Manusia itu punya cara untuk memperbesar dadanya. Nah, itu memberinya sesuatu untuk diharapkan. Namun, ini hanya pikiran sesaat. Hais, biksu botak,
Yang Mulia sudah mengatakannya sejak awal. Pukulanku ini tidak boleh diterima. Namun, kamu memilih untuk tidak mendengarkan dan bersikeras untuk menerimanya. Sekarang, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan tentang itu? Lin Fan tidak berdaya saat ini. Beberapa orang baru akan tahu arti penyesalan setelah semuanya terlambat. Melihat ekspresi sedih pada biksu botak itu, Lin Fan merasa sedikit sedih untuknya. Yuh Truli tidak bermaksud menyakiti siapapun, tetapi lelaki tua ini memilih untuk tidak mendengarkan. Sakit, rasanya akan meledak. Pendeta Sakya mencengkeram dadanya dengan kedua tangannya, mencoba meredakan rasa sakit ini terus-menerus. Namun, bagi pendeta Sakya, semakin dia mengusap, semakin sakit rasanya. Glerk, melihat bagaimana pendeta Sakya membelai payudaranya yang akan meledak, makhluk dari ribuan ras tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Jika mereka mengabaikan wajahnya itu, sepasang melon ini pasti akan menjadi melon terindah di seluruh dunia suci kuno. Bahkan kepala ras kelinci yang menggerahkan tidak dapat menandinginya sama sekali. Namun, dengan situasi seperti sekarang ini, itu terlihat sangat aneh dan ganjil, sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Jangan khawatir, benjolan itu tidak akan pecah. Hanya akan terasa sakit sebentar. Tahan saja dan semuanya akan selesai. Lin Fan berkata menghibur. Namun, Lin Fan juga tercengang oleh benjolan raksasa di dada pendeta Sakya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dulu, jika dia ingin benjolan itu sebesar ini, dia harus memukulnya puluhan kali. Mengapa benjolan itu bisa sebesar ini hanya dengan satu pukulan kali ini? Mungkinkah Black Tiger Steel's Heart telah naik level? Ayo, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan. Bahkan seorang Buddha yang dihormati seperti pendeta Sakya tidak dapat menahan rasa sakitnya saat dia berguling-guling di tanah sambil berteriak. Wajahnya yang penuh dengan belas kasih dan kebajikan kini hampir meneteskan air mata. Jangan khawatir, jangan panik. Semuanya akan segera berakhir. Melihat ekspresi sedih pendeta Sakya saat ini, Lin Fan merasa jengkel. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Tidak ada cara untuk melepaskan seseorang dari rasa sakit Black Tiger Steel's Heart sama sekali. Bagi makhluk dari ribuan ras, ini benar-benar hari di mana pandangan mereka terbuka. Tidak terpikir bahwa bahkan pendeta Sakya yang sangat kuat akan terdegradasi ke keadaan seperti itu dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa yang dimiliki Raja Manusia Bajingan ini? Pada saat ini, pendeta Sakya, yang wajahnya sangat pucat dan penuh dengan rasa sakit, terjatuh di tanah. Dia tidak tahu bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini. Mengapa di dunia ini tubuh yang tidak dapat dihancurkan dari Buddha Vajra yang marah tidak bekerja? Kali ini, dia akan kehilangan mukanya dengan sangat. Dalam sekejap mata, Lin Fan mengarahkan pandangannya pada makhluk ras kuno. Orang-orang ini harus dimusnahkan. Jika seseorang tidak mencabut akarnya saat mencabut rumput liar, mereka akan tumbuh lagi saat musim semi berlalu. Biksu botak, kamu telah kalah taruhan. Semua makhluk ras kuno ini akan dibunuh oleh Yang Mulia. Lin Fan berkata kepada pendeta Sakya, yang berguling-guling di tanah. Pendeta Sakya ingin menjawab, namun, mengingat keadaannya saat ini, dia bahkan tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, benjolan yang membengkak di dadanya membuatnya kesakitan tanpa henti. Hancurkan, saat dia menunjuk jarinya, pedang kehendak yang terang melesat keluar. Satu berubah menjadi dua, dua menjadi empat. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi oleh pedang kehendak yang berlipat ganda. Bunuh. Pedang kehendak yang turun dari langit ini mengiris segalanya saat mereka merobek dunia. Semua makhluk ras kuno bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung sebelum mereka terbunuh di tempat. Bagi Lin Fan saat ini, makhluk ras kuno ini tidak lagi bernilai banyak poin pengalaman. Satu-satunya hal yang berguna adalah esensi, semangat, dan vitalitas mereka. Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan surga. Dalam satu tarikan napas, ratusan ribu makhluk ras kuno terbunuh begitu saja. Kecepatan kilat ini bahkan dapat dianggap supranatural. Saat makhluk dari ribuan ras melihat pemandangan ini, mereka merasakan jantung mereka bergetar. Metode yang sangat sombong. Raja Manusia Bajingan ini terlalu kuat. Pendeta Sakya hampir pingsan sekarang. Rasa sakit yang berdenyut di dadanya sudah cukup untuk membuatnya hancur secara mental. Namun, pemandangan ratusan ribu makhluk ras kuno terbunuh begitu saja semakin menambah siksaan dalam pikirannya.
Sungguh sia-sia, ini terlalu sia-sia. Jika dia bisa mengubah semua orang ini, seberapa besar keyakinan yang bisa dia hasilkan. Namun, semuanya sudah terlambat untuk kata-kata sekarang. Pada saat ini, Lin Fan melemparkan jubahnya ke belakang. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya dengan watak yang sangat ramah. Terutama ketika dia berada di depan makhluk tawanan, Lin Fan harus melakukan yang terbaik untuk menunjukkan sisi dirinya yang paling ramah. Raja manusia sialan. Tiba-tiba, seseorang yang tidak dikenal berteriak dari kerumunan. Namun, suara sok itu sudah cukup untuk memengaruhi kegembiraan semua orang seperti gelombang pasang. Hati semua orang ada untuknya saat ini. Hari ini, dia benar-benar telah mengukir tanda untuk dirinya sendiri. Jika ada lebih banyak makhluk dari ribuan ras yang tidak tahu siapa yang mulia setelah hari ini, itu akan sangat aneh. Ketika Pendeta Sakya mendengar sorak-sorai ini, dia bahkan lebih sedih dari sebelumnya. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan pengikutnya, dia bahkan kehilangan wajahnya juga. Dan sekarang, dia bahkan tidak memiliki gambar yang tersisa. Sungguh dosa, ketika dia melakukan perjalanan ini, dia pasti lupa memeriksa almanak ilahi untuk kejadian yang tidak menguntungkan. Kalau tidak, sejak kapan dia mengalami kejadian buruk seperti itu dalam 100 tahun terakhir kultivasi? Semua orang, dengan saya, Raja Manusia Bajingan di sekitar, kalian semua dapat yakin bahwa makhluk ras kuno akan ditekan di masa depan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memastikan bahwa semua makhluk dari ribuan ras akan dapat hidup di bawah masa depan yang cerah dan cemerlang ini. Komentar Lin Fan, berkatilah Raja Manusia Bajingan, hidup Raja Manusia Bajingan. Sejak hari ini, aku tidak akan menjadi apa-apa selain penggemar berat Raja Manusia. Aku harus menyebarkan nama besar Raja Manusia kepada semua orang di luar sana. Seluruh dunia harus tahu bahwa ada Raja Manusia yang hebat yang berjuang untuk kita semua melawan ras kuno. Mendengar sorak-sorai ini, Lin Fan tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan kekayaan Raja Berdaulat Wei kali ini, fakta bahwa namanya yang besar akan disebarkan membuat semua ini sepadan. Bagi seseorang seperti Lin Fan, hal-hal seperti inilah yang memberi makna pada hidup seseorang. Karena tidak dapat menahan diri, dia mengalihkan pandangannya ke Pendeta Sakya, merasa sedikit kasihan padanya. Pada saat-saat seperti ini, perbedaan antara manusia dengan manusia dicontohkan. Melihat tatapan simpati yang datang dari Lin Fan, Pendeta Sakya hampir bisa merasakan air matanya menetes sekarang. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah mengacau kali ini. Begitu makhluk-makhluk dari ribuan ras ini keluar, mereka pasti akan menyebarkan berita ini juga. Pada saat itu, nama Raja Manusia itu pasti akan naik daun. Dan, dia tahu bahwa dia tidak lain adalah alat peraga untuk menunjukkan prestasi Raja Manusia itu. Bahkan, dia bahkan bisa memikirkan cara berita itu akan disebarkan oleh makhluk-makhluk ini. Raja Manusia itu yang telah menyebabkan dada Pendeta Sakya pecah dengan satu cengkeraman cakar. Dialah yang telah membunuh ratusan ribu makhluk ras kuno. Benar, makhluk kuat yang telah menyebabkan dada Pendeta Sakya pecah dengan satu cengkeraman cakar tidak lain adalah Raja Manusia itu. Pembunuh ratusan ribu makhluk ras kuno. Baiklah semuanya, mari kita berpisah di sini. Setelah kalian meninggalkan tempat ini, kalian bisa mencari tempat untuk bersembunyi. Mungkin kalian bisa menuju ke utara. Di utara, ada kota keputusasaan. Aku sudah memusnahkan seluruh tempat itu. Karena itu, pasti hanya ada sedikit atau tidak ada makhluk ras kuno di sana sekarang. Seharusnya aman untuk mencari perlindungan di sana. Lin Fan berkomentar, saat makhluk dari ribuan ras mendengar kata-kata ini, mereka menjadi gembira. Tidak disangka akan ada rumah persembunyian di dunia suci kuno. Terima kasih, Raja Manusia. Saat dia menerima ucapan terima kasih dari makhluk dari ribuan ras, Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, seolah-olah ini bukanlah hal-hal yang dia khawatirkan sama sekali. Baiklah semuanya, selamat tinggal. Biksu botak, mari kita bertemu lagi jika afinitas menghendaki kita. Saat Pendeta Sakya mendengar kata-kata ini, dia ingin memaksakan diri untuk berbicara dan menjawab. Tetapi, sebelum dia bisa melakukannya, dia menyadari bahwa Lin Fan telah menghilang dari tempat itu sepenuhnya. Tidak, jangan pergi dulu. Apa yang harus kulakukan dengan dadaku? Pendeta Sakya berteriak dalam hatinya.
Kesedihan yang dirasakannya terlalu dalam hingga air mata tidak bisa keluar sekarang. Bab 676, tempat ini agak aneh. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Memang, dia pria yang langka dan ajaib. Betapa menyenangkannya jika aku bisa menemaninya di sisinya. Kepala suku kelinci bergumam pada dirinya sendiri. Semua makhluk dari ribuan ras yang mengelilinginya menatapnya dengan tatapan aneh. Tak disangka kepala suku kelinci, seseorang yang begitu setia pada dirinya sendiri, akan mengalami saat-saat tergila-gila juga. Apa yang kalian lihat? Apa kalian tidak pernah melihat wanita cantik? Kepala suku kelinci membentak kerumunan dengan ejekan singkat. Wajah mungilnya memerah karena malu. Lin Fan pergi dengan sangat anggun. Keanggunannya begitu mempesona bagi semua orang. Bagi makhluk dari ribuan ras, pandangan belakangnya itu terlalu ramah. Namun, Lin Fan berlari sangat tergesa-gesa saat ini. Jika dia tidak mulai berlari, dia akan menjadi pria yang sangat bodoh. Biksu botak itu pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika dia membiarkan biksu botak itu mengejarnya, semuanya pasti akan merepotkan. Dadanya dihantam sedemikian rupa, sebagai seorang pria, siapa di dunia ini yang bisa menahan hal seperti ini? Ini khususnya terjadi pada seseorang seperti biksu botak yang suka bertingkah seperti itu. Jika dia harus berjalan di dunia tinju sambil membawa dua bongkahan daging di dadanya, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang di luar sana? Black Tiger Steel's Heart adalah sesuatu yang tidak memiliki penawarnya. Adalah kemalangan siapapun jika mereka terkena serangannya. Bagaimanapun, hampir mustahil bagi mereka untuk kembali seperti sebelumnya. Kota Raja Berdaulat Wei benar-benar membuat Lin Fan cukup kecewa karenanya. Kota itu sangat buruk, bahkan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Marquis of Despair. Dan saat ini, arah yang dituju Lin Fan tidak lain adalah lokasi elemen kayu yang terhubung. Niat Lin Fan selalu tertuju pada menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ia harus memastikan bahwa tujuannya teguh. Pertama-tama, ia harus mencari elemen kayu yang merupakan unsur bawaan, sehingga kota iblis dapat berevolusi menjadi harta karun tertinggi. Sarang makhluk tertinggi, Raja Manusia Sialan. Duduk di singgasana permatanya, makhluk tertinggi dari ras kuno menggertakkan giginya dan mendidih. Raja Manusia Sialan ini belum muncul selama 3 tahun. Tak disangka bahwa 3 raja berdaulatnya akan terbunuh pada saat kemunculannya. Bagi makhluk tertinggi dari ras kuno, ketiga raja berdaulat ini tidak berarti apa-apa. Namun, yang tidak dapat ia tahan adalah semua provokasi berulang-ulang dari Raja Manusia Bajingan ini terhadap otoritasnya. Ini terutama terjadi sekarang karena pembukaan dunia tak terbatas sudah dekat. Bagaimana ia bisa membiarkan dirinya terganggu oleh manusia biasa? Kejam, tiba-tiba, kekosongan bergetar. Sebuah sosok muncul dari dalam di hadapan makhluk tertinggi, kejam. Itu kau. Melihat sosok ini yang diselimuti kabut hitam, wajah makhluk tertinggi, kejam, dipenuhi dengan ketidaksenangan. Tuan Sein telah memerintahkanku untuk membantumu membasmi semut-semut yang bersenang-senang denganmu. Pada saat yang sama, 6 tuan lainnya cukup tidak puas dengan kinerjamu. Suara pria yang diselimuti kabut hitamnya terdengar sangat tidak menyenangkan. Petik 2. Kurang anjing. Saat si kejam mendengar kata-kata ini, dia langsung marah. Aura yang sangat besar meletus darinya, mengambil bentuk lengan raksasa tak berbentuk yang mencengkeram bayangan hitam ini. Aku di sini hanya untuk memberitahu kalian tentang niat para penguasa lainnya. Sosok hitam itu menjawab dengan acuh tak acuh. Segera, pusaran muncul di hadapannya, menelan seluruh lengan raksasa itu. Katakan pada mereka bahwa aku tidak mengharuskan mereka ikut campur dalam urusanku. Wajah Cruel marah hingga tingkat yang menakutkan saat dia berteriak dengan kasar. Aku mengikuti perintah. Jika kalian memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, silakan sampaikan kepada 7 penguasa lainnya. Sosok hitam itu tidak takut atau kasar. Suaranya begitu mengancam, seolah-olah Cruel hampir tidak ada apa-apanya di matanya. Mata Cruel yang dalam dan misterius bersinar dengan sinar aneh. Dia kemudian menutup matanya, menyembunyikan niat itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyerahkannya kepadamu. Sang makhluk tertinggi, Cruel, menjawab. Selamat tinggal. Sosok hitam itu menganggukkan kepalanya dan seketika, seluruh sosoknya menghilang dari aula, seolah-olah tidak pernah muncul sejak awal. Saat sosok hitam itu menghilang, si kejam berdiri dan menatap 7 menara ilusi di luar jendelanya. Kalian terlalu banyak ikut campur.
Sepertinya ini adalah tempat yang harus aku jelajahi. Setelah puluhan hari, Lin Fan akhirnya berhenti. Ini adalah hutan yang ditutupi dengan warna hijau tua. Lebih jauh lagi, tempat ini mencegahnya menggunakan kesadarannya untuk menjelajahi dan memeriksa kondisi sekitarnya. Dibandingkan dengan tempat-tempat lain sejauh ini, istana yang mengandung elemen kayu bawaan ini sangat aneh. Elemen kayu yang merupakan unsur bawaan tidak diragukan lagi merupakan asal mula kehidupan. Tanda-tanda kehidupan di sekitarnya jelas sangat melimpah. Lihat saja sepetak pohon di sekitarnya, Anda pasti berpikir bahwa mereka akan tumbuh subur seperti ini. Melihat sekeliling, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Namun, Lin Fan tidak lengah karena hal ini. Bagaimanapun, ia telah melihat cukup banyak kerangka di sekitar area ini juga. Beberapa kerangka sangat tua, sementara yang lain tampak seperti baru saja meninggal. Mendarat dari kehampaan, Lin Fan berjalan ke arah depan. Kresek, tiba-tiba, suara yang bersih dan tajam mengejutkan Lin Fan. Menundukkan kepalanya, ia menyadari bahwa ia baru saja menyebabkan tulang putih giok yang sangat indah terbelah menjadi dua dengan menginjaknya. Pemilik kerangka ini sebelumnya pastilah seseorang yang memiliki kekuatan yang dalam dan misterius. Sekilas pandang saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengatakan bahwa kerangka ini luar biasa. Ding! Selamat telah menemukan kerangka makhluk surgawi tingkat 7, semua dalam satu yang kuat. Memang, seperti yang kuduga, pemilik kerangka ini cukup istimewa. Menaruh kerangka itu, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memfokuskan perhatiannya. Bahkan makhluk surgawi tingkat 7 bisa mati di luar tempat ini. Jika demikian, bahaya macam apa yang akan ada di tempat yang mengandung elemen kayu ini. Namun, berdasarkan peta yang digambar oleh Peri Hongyun, dia menunjukkan bahwa tempat ini sama sekali tidak berbahaya. Sepertinya fakta yang diketahui Peri Hongyun sudah ketinggalan zaman sekarang. Berderit, berderit, berderit. Tiba-tiba, serangkaian suara yang tidak dapat dipahami Lin Fan terdengar dari belakangnya. Dia dapat merasakannya dengan jiwanya. Sambil mengerutkan alisnya, dia langsung berbalik dan menghantam dengan telapak tangannya. Apa ini? Ding! Selamat telah membunuh setan pohon. Setan pohon. Lin Fan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang makhluk hidup seperti itu. Ini bahkan tidak tercatat dalam buku-buku perpustakaan Sekte Awan. Namun, kalau dipikir-pikir, bahkan buku-buku itu sendiri bisa berubah menjadi roh buku. Jika memang begitu, maka masuk akal jika pohon-pohon yang mekar dalam kondisi seperti itu di mana energi kehidupan melimpah bisa berubah menjadi setan pohon. Astaga, sepertinya elemen kayu bawaan ini tidak semudah itu diperoleh. Bahkan sebelum aku memasuki tempat itu, aku akan bertemu dengan semua sampah ini. Kurasa aku harus lebih berhati-hati saat masuk ke dalam. Yang pertama menyerang akan mendapat keuntungan, dan yang terakhir menyerang akan menderita. Lin Fan tidak akan hanya berdiam diri seperti orang bodoh menunggu para iblis pohon yang sedang menunggunya di kegelapan. Kalian ingin menyelinap menyerangku. Kalau begitu, Yang Mulia harus menebang kalian semua hari ini. Lin Fan mengayunkan kapak abadinya dan menebas ke segala arah. Kilatan tajam kapak menebas, menghancurkan semua pohon dalam radius puluhan mil. Ding, selamat telah membunuh iblis pohon. Ding, selamat telah membunuh iblis pohon. Tingkat kultivasi iblis pohon ini tidak terlalu tinggi. Beberapa dari mereka hanya berada di tingkat kultivasi langit biru. Bahkan yang tertinggi di antara mereka hanya berada di tingkat kultivasi langit biru. Mereka sama sekali tidak merepotkan untuk dihadapi. Dengan cara ini, akan jauh lebih aman. Melihat bagaimana segala sesuatu dalam radius yang luas sekarang kosong, Lin Fan sangat gembira. Dengan situasi saat ini, dia hanya perlu melihat iblis pohon lain mana yang berani memberinya masalah. Bagaimana dengan para iblis pohon yang mengawasi dari kegelapan? Saat mereka melihat semua yang ada di hadapan mereka, mereka berteriak kaget. Makhluk hidup ini sangat ganas. Lahap dia, kita harus memakannya. Beraninya dia membunuh begitu banyak rekan kita. Dia harus mati. Kalian semua, jangan kurang ajar. Kita akan biarkan dia memasuki tempat rahasia itu terlebih dahulu. Begitu dia bertemu dengan makhluk-makhluk mengerikan di dalam, kita tinggal berkemah saja supaya dia keluar dengan luka parah. Saat itu, kita bisa menyerbunya dan memakannya sebagai makanan. Ya, Kaisar Pohon. Bab 677, B. Biksu ini berusaha bermain kotor.
Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di tempat ini, di mana semuanya tertutup pepohonan, bahkan hingga 100 mil jauhnya, Lin Fan benar-benar tidak tahu berapa banyak setan pohon yang bisa disembunyikan di dalamnya. Namun, dia tidak perlu memburu mereka. Dengan sekali pandang, pandangannya dipenuhi dengan pengenalan sistem. Setan pohon, kondisi kultivasi tingkat atas surgawi yang sunyi. Setan pohon, kondisi kultivasi tingkat bawah surgawi biru. Karena itu, Lin Fan tidak ingin terus memandangi mereka lebih lama lagi. Bahkan jika mereka tersembunyi jauh dari pandangan di kedalaman, sistem akan mengungkapkannya saat mereka berada di bawah pengawasannya. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa mengatakan bahwa hidup tidak berarti dengan sistem pada saat-saat tertentu. Itu benar-benar menghilangkan rasa gembira yang mungkin dia miliki jika dia harus berjalan melalui ini sendirian. Karena setan pohon ini tampaknya tidak mengganggunya sendiri, dia yakin bahwa mereka pasti bersiap untuk menyelinap menyerangnya saat dia tidak menyadarinya. Sayangnya, di bawah pengamatan sistem, semua bentuk iblis atau hantu bahkan tidak dapat menemukan tempat persembunyian sama sekali. Tidak perlu membicarakan serangan diam-diam. Langit semakin gelap, Lin Fan sedang bersiap untuk beristirahat, dan pada saat yang sama, memeriksa berbagai macam hal tidak masuk akal yang dapat terjadi di tempat ini. 4 tempat rahasia sebelumnya tidak membuatnya merasa takut seperti tempat ini. Tempat ini jauh lebih aneh daripada semuanya. Dan yang terpenting, kerangka makhluk surgawi tingkat 7, all-in-one yang kuat di depan itulah yang membuatnya merasa sedikit gugup. Lagi pula, jika seseorang mencapai kondisi kultivasi itu, tidak akan terlalu mudah untuk mengalahkan seseorang seperti itu. Lupakan saja, sekarang bukan saatnya untuk terlalu memikirkannya. Aku akan menyalakan api dan memeriksa apakah ada binatang purba di sekitar untuk daging panggang. Lin Fan berdiri dan berjalan masuk. Pada saat ini, banyak sekali iblis pohon berubah bentuk menjadi pohon raksasa saat mereka menatap Lin Fan tanpa bergerak. Makhluk hidup itu ada di sini. Kaisar pohon telah memerintahkan kita untuk tidak menyerangnya. Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan makhluk hidup ini. Makhluk hidup itu berdiri tepat di depan wajahku. Apa yang harus kulakukan? Pada saat ini, Lin Fan sedang berdiri di bawah pohon raksasa. Melihat daun-daun yang tumbuh subur itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dagunya. Lumayan. Saatnya memotongnya untuk dijadikan kayu bakar. Itu akan cukup bagus. Makhluk hidup terkutuk ini. Dia ingin memotong dahan-dahanku. Aku akan menelannya. Iblis pohon yang disukai Lin Fan berteriak marah. Sabarlah. Kaisar pohon sudah mengatakannya. Kita harus bertahan. Para iblis pohon berkomunikasi satu sama lain melalui telepati. Iblis pohon yang disukai Lin Fan bahkan tidak bisa berteriak jika dia ingin saat ini. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan bergumam, aku akan bertahan. Cabang pohon ini tidak seburuk itu. Siap untuk ditebang. Lin Fan terkekeh santai saat kapaknya mendarat dengan mulus. Dengan itu, cabang pohon itu jatuh di kakinya. Sakit. Makhluk hidup ini membuatku sangat kesakitan. Iblis pohon yang malang itu berteriak. Saudaraku, bertahanlah. Kau harus tetap kuat. Benar, makhluk hidup ini sangat kuat. Kita harus menunggu sampai dia terluka di tempat rahasia sebelum kita memanfaatkan kesempatan untuk memakannya. Baiklah, aku akan bertahan. Demi masa depan kita semua, aku akan melakukannya. ... Waktu berlalu, detik demi detik dan menit demi menit. Setiap kali Lin Fan menebang satu dahan pohon, iblis pohon akan berteriak sekali juga. Semua iblis pohon di sekitarnya hanya bisa memberinya dukungan mental dan menghiburnya agar bertahan. Saudara-saudara, berhentilah mendukungku. Aku sudah mati rasa terhadap semua ini. Iblis pohon yang malang ini hampir hancur sekarang. Ia sangat tersiksa oleh rasa sakit sehingga ia kehilangan indera perasanya. Hampir sampai, melihat pemandangan di depannya, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ia kemudian membungkuk dan mengumpulkan semua dahan pohon di dadanya, memeluknya dan meninggalkan tempat ini. Saudaraku, kau berhasil. Selesai. Iblis pohon di sekitarnya mulai memujinya. Buho, iblis pohon yang malang itu hanya bisa merasa ingin menangis saat melihat tubuhnya yang telanjang sekarang. Ia tumbuh subur dengan daun-daun yang indah di sekujur tubuhnya. Namun sekarang, ia hampir botak. Berdesir, api berderak saat seekor binatang purba digantung untuk dipanggang di atasnya.
Mencari binatang purba di daerah ini adalah tugas yang cukup berat. Setelah sekian lama, Lin Fan akhirnya berhasil mendapatkan satu saja. Sepertinya setan pohon di sini cukup kuat, melahap semua binatang purba di sekitarnya. Dermawan, biksu malang ini akhirnya menemukanmu. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya Buddha yang terang turun dari langit. Ini adalah suara yang Lin Fan harapkan tidak akan pernah didengarnya lagi dalam hidupnya. Astaga, tidak kusangka dia masih bisa menemukanku di sini. Tepat saat Lin Fan siap menyantap hidangan lezatnya, suara ini masuk ke telinganya. Biksu botak, bagaimana mungkin kau bisa menemukanku? Lin Fan tidak bisa berkata apa-apa saat ini, tak disangka dia akan ditemukan bahkan setelah bersembunyi di tempat yang dalam seperti ini. Ya Tuhan, persetan dengan hidupnya. Dermawan, kau benar-benar membawa masalah kepadaku. Kalau bukan karena aku mendengar suara gemuruh di daerah ini, aku tidak akan tahu kau ada di sini. Pendeta Sakya tampak seperti kelelahan setelah bepergian jauh. Dengan dua gumpalan daging raksasa di dadanya, tidak mungkin ia bisa mempertahankan citra dirinya yang terhormat seperti sebelumnya. Suara gemuruh. Saat memikirkan ini, Lin Fan berharap ia bisa memukul kepalanya sendiri 2 kali sekarang juga. Pastilah gangguan yang disebabkan ketika ia membunuh setan pohon tadi telah mengingatkan biksu botak ini akan tempat ini. Tak disangka biksu botak ini akan begitu tajam untuk memeriksa seluruh daerah ini. Kalau ia tahu akan seperti ini, ia akan langsung memasuki tempat rahasia itu. Untuk apa kau di sini? Jangan jadi pecundang sekarang. Aku sudah bilang sejak awal bahwa kau bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lin Fan memulai. Bagaimana mungkin dia tidak tahu alasan di balik biksu botak ini memburunya seperti ini. Namun yang paling penting adalah dia sendiri tidak tahu cara menghilangkan efek Black Tiger Steel's Heart. Dermawan, dengan mengatakan itu, ini adalah kondisi yang sangat buruk yang telah kau tinggalkan padaku. Bagaimana biksu malang ini bisa menunjukkan wajahnya di depan umum di masa depan? Pendeta Sakya hampir menangis sekarang. Rasa sakit dari sebelumnya bisa dilupakan. Namun, inti utamanya adalah dadanya dalam kondisi seperti itu sekarang. Bagaimana dia harus menghadapi masa di masa depan dan menikmati kehidupan omong kosong itu? Itu bukan urusanku. Sebelum aku menyerang, aku telah mengatakan semuanya dengan sangat jelas. Apakah kau mengakuinya? Lin Fan bertanya. Ya, aku mengakuinya. Namun, dermawan, kau seharusnya tidak memukul dadaku hingga seperti itu. Pendeta Sakya bahkan tidak bisa berteriak sekarang. Bagaimana aku tahu kalau semuanya akan jadi seperti itu? Mungkin karena dadamu terlalu sensitif. Ini bisa jadi pubertasmu yang kedua. Seru Lin Fan. Pendeta Sakya hendak memaki ibu Lin Fan dalam hatinya sekarang. Pubertas kedua adalah kepalanya. Namun, dia masih harus melampiaskannya. Aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, kau harus mengembalikannya ke bentuk aslinya. Aku tidak bisa mengembalikannya sama sekali. Keterampilan ini adalah sesuatu yang belum kukuasai sepenuhnya. Jawab Lin Fan. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tidak, biksu malang ini tidak peduli. Jika kau tidak mengembalikannya untukku, aku akan mengikutimu selamanya. Pendeta Sakya tidak bisa menahan keinginannya untuk menebas Lin Fan sampai mati sekarang juga. Dengan 2 roti raksasa di dadanya, bagaimana dia bisa melanjutkan di dunia tinju mulai sekarang? Jika ada yang tahu, bukankah citranya akan hilang sepenuhnya? Reputasinya yang telah dia kumpulkan selama 100 tahun, bukankah akan hilang begitu saja dalam semalam? Ah, biksu botak, kau mencoba bermain curang sekarang. Kau jelas-jelas orang yang mengatakan bahwa kau ingin dipukul. Dan sekarang setelah ada masalah, bagaimana kau bisa bersikap tidak masuk akal seperti ini? Lin Fan jengkel sekarang. Biksu botak ini bermain terlalu kotor. Dermawan, tolong temukan belas kasihan di hatimu untuk menyelamatkanku. Orang tua biksu malang ini telah meninggal sangat awal. Dengan itu, aku hanya punya hatiku untuk kesejahteraan semua ras. Pada tingkat ini, bahkan jika aku dibunuh oleh makhluk ras kuno suatu hari nanti, aku tidak akan memiliki martabat untuk menghadapi orang tuaku di dunia bawah dengan tubuh ini. Mata pendeta Sakya dipenuhi dengan air mata. Jika surga bisa memberinya kesempatan lagi, dia bersumpah kepada surga bahwa dia tidak akan pernah bertindak untuk pertunjukan omong kosong itu. Bagaimanapun, harga yang harus dibayar terlalu besar. Tidak disangka dia dibanggakan sebagai seorang biksu jenius yang terhormat dari ras Buddha. Jika salah satu biksu tua dari ras Buddha mengetahui hal ini,
mereka bahkan mungkin membunuhnya untuk menyelamatkan reputasi ras Buddha. Aku benar-benar tidak bisa membalikkannya, Bung. Tapi, aku punya ide. Meskipun, itu masih tergantung padamu pada akhirnya. Lin Fan berkata dengan jengkel. Aku bersedia melakukannya. Aku bersedia. Tanpa berpikir, Pendeta Sakya menyetujuinya. Baiklah kalau begitu. Sabarlah sekarang. Apa yang coba kau lakukan? Awalnya, Pendeta Sakya dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Namun, melihat Lin Fan mengangkat kapaknya, dia bingung. Aku akan memenggal 2 roti besarmu ini. Lin Fan menjawab dengan ekspresi serius. Sialan, wajah Pendeta Sakya berubah, mengumpat tak terkendali. Biksu botak, apa kau baru saja mengumpat? Amitabha, aku telah berdosa, aku telah berdosa. Tapi tidak, biksu malang ini tidak peduli. Karena ini semua ulahmu, kau harus bertanggung jawab. Kalau tidak, biksu malang ini akan mengikutimu. Kau, Lin Fan jengkel, ini dosa besar. Bab 678, begitu banyak orang jenius. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Melihat biksu botak ini, Lin Fan sudah benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Biksu yang terhormat dan semacamnya. Dia hanyalah bajingan kotor. Bahkan, Lin Fan bahkan memiliki keinginan untuk membunuhnya saat ini. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk membuang pikiran itu. Bagaimanapun, dia bukanlah semacam iblis pembunuh massal. Dermawan, kakak laki-laki, raja. Terserah Anda, tolong lakukan sesuatu yang baik dan kembalikan saya ke diri saya yang dulu. Pendeta Sakya benar-benar menangis saat ini. Mengingat bentuknya saat ini, bagaimana dia bisa menghadapi dunia luar? Jika itu hanya pembengkakan biasa, biarlah. Namun, intinya adalah bahwa ini adalah pembengkakan yang sangat dilebih-lebihkan. Selama pihak lain tidak buta, mereka pasti bisa melihatnya. Saya punya satu metode lagi, dan itu juga yang terakhir. Jika Anda juga tidak menyetujuinya, maka saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Lin Fan ragu-ragu sejenak. Ia sudah cukup muak dengan gangguan biksu botak ini sekarang. Pendeta Sakya gembira sesaat, namun, ia segera kembali tenang. Metode sebelumnya sangat tidak bisa diandalkan. Lalu, bukankah metode baru ini akan lebih buruk? Silakan lanjutkan, aku mendengarkan. Pendeta Sakya masih berpikir untuk mendengarnya. Biksu botak, aku tahu kau punya fitur yang sangat bagus. Jika aku mengubah tubuh laki-lakimu ini menjadi perempuan, kurasa tidak akan ada masalah. Karena kau tidak bisa berkultivasi menjadi seorang Buddha, bagaimana kalau kau mengubah jalanmu menjadi bodhisattva? Lin Fan bertanya dengan santai. Ini adalah rencana terakhir yang bisa dipikirkan Lin Fan. Jika biksu botak ini setuju, maka semuanya akan berakhir bahagia. Jika tidak, maka itu akan menjadi pesta yang sangat kacau. Lin Fan juga bersumpah kepada surga dalam hatinya. Mulai sekarang, dia hanya akan menggunakan Black Tiger Steel's Heart pada musuh bebuyutannya. Dia bahkan tidak bisa mengabaikan masalah yang terkait dengan keterampilan ini sekarang. Kalau saja biksu botak ini menjadi gila dan menyerangnya, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Tapi, cara biksu botak ini membujuknya sekarang. Itu membuatnya benar-benar tak berdaya. Saat Pendeta Sakya mendengar kata-kata ini, dia tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan marah. Lupakan saja, sepertinya lebih baik aku mengikutimu saja. Pendeta Sakya berkata tanpa berpikir. Mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Bukankah itu hanya lelucon? Buddha Anda di sini memiliki tubuh laki-laki yang sangat bagus. Mengapa dia harus berubah menjadi seorang bodhisattva? Tidak ada gunanya bahkan jika kau mengikutiku. Jika kau tidak pergi sekarang, apakah kau percaya bahwa aku akan membunuhmu dengan satu serangan? Lin Fan sudah lama terbiasa sendirian. Dan inti permasalahannya adalah jika ada yang melihatnya bepergian dengan seorang biksu botak di sisinya, betapa memalukannya itu. Amitabha, biksu malang ini sekarang telah memperoleh tubuh seorang pendosa. Karena itu, aku tidak lagi memiliki martabat untuk terus hidup di dunia ini. Jika aku bisa mati di tangan dermawan ini, itu akan menjadi karma biksu malang ini. Pendeta Sakya duduk bersila saat cahaya Buddha bersinar terang di belakang kepalanya, seolah-olah dia siap untuk menghadapi kematiannya. Lin Fan, ... Akhirnya, Lin Fan mengalah. Untuk saat ini, dia tidak akan berdebat dengan biksu botak ini lagi. Jika dia ingin mengikutinya, biarlah. Namun,
dia sudah merencanakan sesuatu dalam benaknya. Jika biksu botak ini tidak memperhatikan, dia akan membanting bagian belakang kepalanya dengan batu bata dan segera melarikan diri. Dengan ini sebagai pelajaran, dia pasti akan menyembunyikan auranya juga dan tetap dalam mode siluman sampai biksu botak ini pergi. Biksu botak, kamu adalah makhluk dari ras Buddha. Bagaimana kamu bisa makan daging juga? Karena pendeta Sakya bersikeras mengikuti Lin Fan, dia duduk di tempat yang sama juga, mengunyah daging dengan gembira. Melihat pemandangan ini, Lin Fan benar-benar terdiam. Jika aku tidak makan daging, apa yang harus aku makan? Pendeta Sakya mengangkat kepalanya dan bertanya dengan bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Raja Manusia Sialan ini. Apakah dia akan mencegahnya memakan daging juga? Tidak apa-apa. Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia mulai mengerti dalam hatinya. Meskipun makhluk-makhluk dari ras Buddha sangat mirip dengan mereka yang mempraktikkan agama Buddha di dunia sebelumnya, jika dia harus menjelaskannya dengan jelas. Mereka adalah tipe orang yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa perbedaan dalam ajaran mereka juga. Aura iblis di tempat ini kuat. Ini supranatural. Sambil mengunyah paha binatang purba yang lezat, pendeta Sakya menatap tajam ke kejauhan. Mata pendeta Sakya diselimuti kabut hijau gelap yang memenuhi seluruh langit di wilayah di dekatnya. Di dalamnya, iblis dan monster berkeliaran di sekitarnya. Itu hanya sekelompok setan pohon. Lin Fan tidak menyangka pendeta Sakya begitu berpengetahuan. Tidak, bukan itu. Meskipun ada banyak setan pohon, mereka lemah dalam hal kekuatan. Namun, aura iblis yang berkumpul dan membubung ke langit ini tidak akan segera menghilang. Jelas, pasti ada monster yang sangat kuat di sekitar sini. Membuka mata surgawinya, mata pendeta Sakya yang awalnya hitam bersinar dengan sinar kemasan. Dia bisa melihat melalui segala sesuatu di dunia ini, termasuk hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Ayo, sepertinya kau punya beberapa kemampuan, ya. Lin Fan terkekeh. Hanya beberapa trik yang tidak penting. Pendeta Sakya tersenyum acuh tak acuh dan mengabaikannya. Jelas, pujian tunggal ini telah masuk jauh ke dalam hati pendeta Sakya. Biksu botak, apakah kau akan mati jika tidak bertindak? Satu pujian saja sudah cukup untuk mengirimmu ke surga. Melihat ekspresi puas biksu botak itu, Lin Fan langsung merasa tidak senang. Astaga, bukankah orang ini berbeda saat ada orang dan saat tidak ada orang di sekitar? Ini adalah seseorang di sana. Ada seseorang di sini. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan beberapa titik cahaya menyilaukan datang dari langit yang gelap gulita itu. Dalam sekejap mata, garis-garis cahaya ini muncul di hadapannya. Pada saat cahaya itu menghilang, beberapa sosok muncul di hadapan Lin Fan dan pendeta Sakya. Siapa kalian? Dari tiga pria yang datang, seorang pria yang mengenakan mahkota emas dengan aura yang keras kepala bertanya dengan nada bertanya. Nada suaranya sedikit tidak bersahabat. Saat pendeta Sakya melihat cahaya-cahaya ini di langit, dia mengambil inisiatif untuk mengambil jubah panjang dari cincin penyimpanannya dan menutupi tubuhnya. Sekarang, tubuhnya yang tampak aneh itu terbungkus rapat sehingga tidak seorang pun dapat mengetahui misteri yang tersembunyi di dalamnya. Oh, apa yang terjadi dengan urutan kedatangan? Kalian datang setelah kami dan di sini kalian bertanya siapa kami. Lin Fan melirik sekilas ke arah mereka bertiga, sama sekali tidak terganggu. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Lin Fan. Kenapa sih ada begitu banyak makhluk kuat di dunia suci kuno? Tidak disangka bahwa mereka bertiga akan memiliki kondisi kultivasi tingkat surgawi ilahi 7, semua dalam satu. Kurang ajar, pria yang mengenakan mahkota emas itu langsung berubah jahat. Dia hendak mengangkat tangannya untuk menyerang tetapi dia ditahan oleh pria lain. Kaisar Nangong baru saja tiba. Pria dengan mahkota emas itu mendengus dingin saat dia mengarahkan pandangannya yang dipenuhi dengan niat membunuh ke arah Lin Fan. Haha, Yu Liu Tian, Xing Wamong. Jia Yongye, tidak disangka bahwa kalian akan berada di depanku dengan satu langkah. Kekosongan itu terbuka saat dua sosok lagi berjalan keluar. Salah satu dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan dan menakutkan. Setiap langkah yang diambilnya tampaknya memiliki dao dunia dan menyatukannya. Karena itu, auranya sangat dalam dan tak terbatas. Lin Fan bertukar pandang dengan pendeta Sakya dan mulai berdiskusi dengan berbisik. Saya tahu tentang 4 dari mereka. Mereka semua adalah jenius dari sekte besar di luar sana.
Mereka benar-benar murid jenius yang kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari biksu malang ini. Tidak disangka bahwa 4 dari mereka akan muncul di sini pada saat yang sama. Sepertinya ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam tempat ini. Pendeta Sakya berkata dengan nada berbisik. Lin Fan melihat sekeliling ke arah mereka berempat. Pandangannya tanpa sadar beralih ke pria di samping Kaisar Nangong. Meskipun kondisi kultivasi pria itu berada pada level surgawi ilahi 7, kondisi semua dalam satu juga, aura tersembunyinya bergemuruh seperti gelombang pasang. Itu sangat kuat. Kaisar Nangong, siapa orang di sampingmu? Kurasa kau seharusnya tahu bahwa kita tidak di sini untuk bersenang-senang kali ini, kan? Yu Liutian angkat bicara. Kelompok mereka tampak tidak senang. Haha, orang ini adalah Mu Manfeng. Dia kuat dalam kemampuannya, dan sama sekali tidak lebih lemah dari kita. Kali ini, dengan bantuan saudaramu, kita bisa bergerak dengan lebih percaya diri sekarang. Kaisar Nangong tertawa. Kaisar Nangong sangat jelas tentang kemampuan Mu Manfeng. Dia adalah pria yang sangat tangguh. Dia bisa mengalahkan Kaisar Nangong sendiri dalam 30 gerakan. Dengan kondisi kultivasi seperti itu, bahkan Yu Liutian dan yang lainnya tidak akan sebanding dengannya. Bab 679, Ikatan Pemahaman yang Mendalam. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan mengamati kelima orang di hadapannya saat ini. Di sisi lain, kelima orang itu sama sekali tidak peduli padanya. Bahkan Mu Manfeng, yang sangat dihormati Lin Fan, hanya sempat menatap Lin Fan sedetik sebelum akhirnya dia tidak peduli lagi. Di dalam tempat rahasia ini, Kaisar Nangong ingin menjelaskan situasi di dalam tempat rahasia saat ini. Namun, dia dipotong oleh Yu Liutian di sampingnya. Ekspresi Yu Liutian berubah saat dia memberitahu orang banyak bahwa ada 2 orang lain di tempat kejadian saat ini. Bahkan, sudah ada niat membunuh yang muncul di hatinya saat dia memberitahu yang lain untuk tidak bergerak. Mu Manfeng menatap orang banyak itu saat matanya bersinar dengan sedikit rasa jijik. Dia melangkah maju dan melambaikan tangannya, "Tuan di sini, sifat Buddha Anda tampaknya kuat. Mungkinkah Anda seseorang dari ras Buddha?" Bagi seseorang seperti Mu Manfeng, meskipun Yu Liutian dan 3 orang lainnya cukup kuat, dia sama sekali tidak terganggu oleh mereka. Namun, satu-satunya hal yang tidak diketahui adalah kedua orang ini. Faktanya, Mu Manfeng merasa kesal dengan Pendeta Sakya, yang seluruh tubuhnya tersembunyi di balik jubah panjang yang dikenakannya. Dermawan, Anda juga bisa merasakan sifat Buddha seseorang. Pendeta Sakya, yang seluruh kepalanya tersembunyi di balik jubah panjang, agak terkejut saat dia mulai tertarik pada orang ini. Sifat Buddha seseorang tidak terlihat dan cepat berlalu. Jika bukan seseorang dari ras Buddha, akan jarang bagi orang lain untuk menceritakannya. Kebetulan, saya berhasil mempelajari beberapa keterampilan dari ras Buddha. Mu Manfeng terkekeh. Tentu saja, dia tidak akan mengakui bahwa dia telah memperoleh harta karun dari makhluk kuat dari ras Buddha melalui pertemuan yang tidak disengaja. Ketika Pendeta Sakya mengangkat kepalanya dan menatap Mu Manfeng, dia mengangguk dengan heran, tidak kusangka bahwa keterampilan ras Buddha yang dikuasai oleh dermawan ini akan sedalam ini. Itu seharusnya merupakan keterampilan di bawah garis keturunan Buddha Kedaulatan Agung. Sebagai seseorang dari ras Buddha, Pendeta Sakya sangat menguasai teks-teks Buddha. Mengenai semua aliran ras Buddha yang berbeda, dia hafal semuanya. Namun, ada sesuatu yang membuat Pendeta Sakya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Garis keturunan Buddha Kedaulatan Agung telah jatuh sejak lama. Tidak kusangka bahwa seseorang akan mampu mengembangkan keterampilan dalam garis keturunan itu. Mu Manfeng tidak menyangka biksu di hadapannya ini begitu tajam dalam persepsinya. Ia hanya memancarkan sedikit sifat Buddha dalam dirinya, namun biksu ini mampu menangkapnya dan meramalkan garis keturunan keterampilan Buddha yang telah ia kembangkan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Saya belum menanyakan nama guru ini. Mu Manfeng merasa biksu ini jauh dari kata normal. Biksu malang ini adalah, meskipun orang-orang ini adalah para jenius dari sekte masing-masing, Pendeta Sakya tahu bahwa namanya di luar sana juga tidak remeh. Jika ia mengumumkan namanya sekarang, mungkin akan menimbulkan keributan lagi. Namun, tepat saat Pendeta Sakya hendak mengumumkan namanya, Lin Fan berdiri dan berjalan masuk lebih dalam. "Oh tidak, dermawan, kemana Anda akan pergi? Tunggu biksu malang ini di sini." Melihat kepergian Lin Fan, tidak mungkin Pendeta Sakya berani berlama-lama lebih lama lagi.
Ia baru berhasil menemukan orang ini setelah melalui banyak kesulitan. Jika dia membiarkannya kabur, bagaimana lagi dia bisa menemukannya sekali lagi? Di dalam tempat rahasia. Dari latar belakang seperti apa mereka berdua berasal. Melihat betapa banyak perhatian yang diberikan Mu Manfeng kepada biksu itu, wajah Kaisar Nangong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku juga. Tidak masalah apa latar belakang mereka. Jika mereka menghalangi jalan kita akan mengirim mereka ke surga. Nada bicara Yu Liutian dingin, dan tatapannya bahkan lebih dingin. Lebih baik berhati-hati. Biksu itu jauh dari sederhana. Mu Manfeng memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Nalurinya tidak akan pernah salah. Ini adalah naluri yang telah dia miliki sejak kecil dengan membunuh semua orang hingga ke tempatnya saat ini. Tikus pengecut. Tidak kusangka kedua orang itu berani memasuki tempat rahasia terlebih dahulu. Itu lebih baik. Kita akan meminta mereka mengintai jalan terlebih dahulu. Tempat rahasia itu sangat berbahaya. Siapa tahu kalau kita satu-satunya yang akan masuk nanti. Yu Liutian menatap Mu Manfeng dengan penuh penghinaan. Saudara Yu, saudaramu ini adalah temanku dan juga rekan setim kita. Aku harap kau bisa menjaga kata-katamu. Kaisar Nangong mengerutkan kening. Apakah Yu Liutian ini bangun di sisi ranjang yang salah hari ini? Dia bersikap sangat tidak ramah kepada seseorang yang dibawanya. Yu Liutian mendengus dingin. Xing Wangong dan Jia Yongye diam-diam menyombongkan diri. Mereka tidak dapat mengetahui latar belakang Mu Manfeng ini. Namun, karena Yu Liutian mengambil inisiatif untuk memprovokasinya, mereka berharap dapat memanfaatkan ini dan melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Mu Manfeng ini. Yu Liutian, aku menoleransimu karena saudara Nangong. Namun, kau telah memprovokasiku berkali-kali. Kalau begitu, aku akan menghadapimu hari ini. Mari kita lihat kemampuan seperti apa yang kau miliki. Mu Manfeng tampak muram saat ini karena niat membunuh muncul di hatinya terhadap Yu Liutian ini. Saudaramu, Kaisar Nangong tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti itu. Ini akan menjadi canggung untuk dihadapi nanti. Kaisar Nangong, kurasa sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan ini. Kalau begitu, biarkan dia menghadapi saudara Yu. Kita akan mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah dia punya kemampuan untuk bekerja sama dengan kita. Xing Wangong angkat bicara. Benar sekali. Jia Yongye mengangguk setuju. Dermawan, mengapa kau tiba-tiba pergi? Pendeta Sakya bertanya tanpa daya. Mengapa? Haruskah aku tetap di sana untuk melihatmu beraksi dengan semua kesombonganmu? Lin Fan meliriknya sekilas. Dari tatapannya saja, dia bisa tahu jenis omong kosong yang ingin dilakukan pendeta Sakya ini. Dermawan, bagaimana bisa kau berkata seperti itu pada biksu malang ini? Pendeta Sakya menjawab dengan nada terluka. Tak disangka dia benar-benar akan bertemu dengan seorang dermawan yang mengenalnya dengan baik. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan pendeta Sakya. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang berbakat akan mengenalinya pada orang lain dan orang-orang hebat akan berpikir sama. Pendeta Sakya mengerti bahwa Raja Manusia di hadapannya ini adalah seseorang yang sangat ahli dalam dao pamer dan akting. Ini adalah ikatan pemahaman yang mendalam yang mereka berdua miliki. Dermawan, ada yang salah dengan aura tempat rahasia ini. Selain itu, ada begitu banyak jenius yang telah tiba di tempat ini juga. Aku berasumsi bahwa tempat ini pasti penuh dengan bahaya. Bagaimana kalau kita mundur saja? Pendeta Sakya berkomentar dengan nada khawatir. Jika kau takut, kau dipersilakan pergi dulu. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Ia harus mendapatkan elemen kayu bawaan itu, berapapun biayanya. Namun, ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu selain elemen kayu bawaan di tempat ini. Agar bisa menarik begitu banyak jenius yang kuat. Jelas, elemen kayu bawaan tidak akan memiliki daya tarik itu. Jika memang begitu, maka pasti ada harta berharga lainnya di tempat ini. Dermawan, biksu malang ini tidak takut. Seperti kata pepatah, jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan? Baiklah, baiklah. Hentikan omong kosong itu. Jika kau ingin mengikutiku, sebaiknya kau tidak membiarkan keserakahan menguasai dirimu nanti. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengacaukanmu. Lin Fan terus berjalan maju. Namun, dia menyadari bahwa biksu botak itu telah menghentikan langkahnya. Gembira sejenak, dia bertanya-tanya apakah biksu botak itu mulai takut dan telah memutuskan untuk pergi sekarang. Dermawan, Anda boleh mempermalukan saya,
tetapi Anda tidak boleh menghina integritas saya. Bagaimana mungkin seorang biksu miskin seperti saya membiarkan hal-hal seperti keserakahan menguasai hati saya? Pendeta Sakya berkata dengan nada yang benar. Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Astaga, benar-benar ada yang salah dengan biksu botak ini. Lin Fan harus melihat apakah dia bisa menakuti orang ini nanti. Tepat ketika Lin Fan melewati hutan, para setan pohon mulai berdiskusi sekali lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada makhluk yang lebih kuat yang telah tiba. Haruskah kita melahap mereka juga? Kaisar pohon yang agung telah berbicara, melahap kepalamu. Sebaiknya kau lebih bijak. Setiap makhluk kuat di sini dapat dengan mudah membunuh kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Biasanya, hampir tidak ada makhluk hidup yang akan memasuki tanah rahasia ini. Mengapa ada begitu banyak makhluk kuat di sini sekarang? Siapa yang tahu? Tetapi, jika Dewi Keberuntungan sedang berpihak pada kita, kita bahkan mungkin dapat mengambil beberapa mayat secara gratis. Oh, aku suka sekali memunguti mayat. Itu pekerjaan yang mudah. Kita benar-benar bisa menjaga tunggul pohon di sini dan menunggu kelinci datang sendiri. Bab 680, Dermawan, kau salah jalan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tanah rahasia ini memang kaya akan sumber daya. Semua tempat yang terbentuk secara alami ini dipenuhi dengan segala macam rahasia. Saat memasuki tanah rahasia, Pendeta Sakya tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat pemandangan megah di hadapannya. Biksu malang ini pernah mengunjungi banyak tanah rahasia di masa lalu. Beberapa di antaranya terbentuk secara alami sementara yang lain dibuka oleh makhluk-makhluk yang kuat. Namun, jika aku membandingkannya, yang terbentuk secara alami pasti akan terlihat lebih agung. Baiklah, biksu botak, ada apa dengan semua sentimenmu ini? Cepatlah dan bergerak. Melihat biksu botak itu, Lin Fan benar-benar tak berdaya. Dia bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa berkultivasi hingga ke titik ini. Dia mungkin telah mengambil pintu belakang. Dermawan, apa yang kau cari di tempat ini? Biksu malang ini dapat membuka mata surgawinya dan melihat semua yang ada di tempat ini. Tanpa banyak usaha, Pendeta Sakya berhasil memamerkan keterampilannya yang lain. Ini adalah sesuatu yang eksklusif untuk ras Buddha. Sebagian besar waktu, siapapun dari ras Buddha akan mampu memburu harta karun yang mereka inginkan di tempat rahasia dalam waktu sesingkat-singkatnya, semua berkat keterampilan ini. Elemen kayu bawaan, Lin Fan menjawab, baiklah, biarkan biksu malang ini memeriksanya untuk lokasi elemen kayu bawaan. Dengan biksu malang ini di sekitar, tidak mungkin elemen kayu bawaan ini bisa bersembunyi. Pendeta Sakya terkekeh. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Lin Fan melemparkan pandangan sekilas ke arah Pendeta Sakya. Dia tidak akan memberinya kesempatan ini untuk berpura-pura. Dermawan, serahkan saja tugas ini kepada biksu malang ini. Aku benar-benar bisa diandalkan. Pendeta Sakya ingin sedikit menyombongkan diri, tetapi tidak menyangka bahwa dia akan ditolak oleh orang ini bahkan di sini. Perasaan ingin bertindak tetapi tidak mampu melakukannya adalah perasaan terburuk bagi Pendeta Sakya. Baiklah, kalau begitu, Anda harus memeriksanya sendiri secara perlahan. Yang Mulia akan berangkat lebih dulu. Lin Fan berjalan lurus ke depan tanpa menunggu Pendeta Sakya. Dermawan, tunggu di sana, ini akan berlangsung sangat cepat. Mata surgawi Sang Buddha, apapun yang memiliki kecocokan dengan Sang Buddha, bukalah. Seketika, Pendeta Sakya mulai melantunkan beberapa sutra. Di atas kepalanya berdiri sosok Buddha mata. Sang Buddha ini ditutupi dengan mata di sekujur tubuhnya, berdesakan rapat. Tidak ada yang dapat menghalangi jalannya yang melihat segalanya. Dermawan, Anda menuju ke arah yang salah. Elemen kayu yang terhubung ada di arah ini. Pendeta Sakya berteriak kepada Lin Fan. Yang Mulia akan menempuh jalan ini hari ini. Karena Anda sangat pintar, Anda akan menempuh jalan itu. Lin Fan tahu bahwa Pendeta Sakya suka berakting. Jika dia tidak mendapat kesempatan untuk berakting, orang itu pasti akan merasa tidak nyaman. Dan, pikiran Lin Fan saat ini adalah mengusir Pendeta Sakya darinya, jangan sampai dia membuat kekacauan di hadapannya. Ayah, Dermawan, mengapa Anda begitu ngotot dengan kesalahan Anda? Elemen kayu yang terhubung memang ada di arah ini. Pendeta Sakya benar-benar ingin pamer dengan benar. Dia bisa membayangkan betapa memuaskannya perasaan itu ketika dia bisa membawa Lin Fan untuk mencari elemen kayu yang terhubung yang sedang dicarinya. Namun,
Tidak disangka orang ini akan mengabaikannya sekarang. Perasaan itu sangat buruk bagi Pendeta Sakya. Seolah-olah Buddha memberitahu orang banyak di dunia kebenaran mutlak dan semuanya dianggap sebagai kebohongan. Dermawan, tunggu biksu malang ini di sini. Dengan dua gumpalan daging yang tergantung di dada ini, Pendeta Sakya tentu saja tidak bisa melepaskan Lin Fan dari pandangannya. Akhirnya, dia hanya bisa mendesah tak berdaya sambil mengejar Lin Fan. Astaga, bagaimana kalau benar-benar ke arah itu? Lin Fan terjebak dalam dilema saat ini. Meskipun biksu botak ini sedikit menyebalkan, dia memang punya beberapa kemampuan. Tapi, meskipun begitu, memangnya kenapa? Yang mulia adalah pria yang punya tulang punggung. Bagaimana mungkin dia membiarkan biksu botak ini mendapatkan keinginannya? Karena dia telah memilih untuk berjalan ke arah ini, bahkan jika itu akan membuatnya dalam kondisi yang buruk, dia harus bersikeras. Dermawan, itu benar-benar di sisi itu. Elemen kayu yang terhubung tidak ada di arah ini. Pendeta Sakya berkata, ya, saya tahu. Tapi sekarang, saya hanya ingin melihat-lihat seluruh tempat ini sebelum kembali untuk mengambil elemen kayu yang terhubung. Apakah itu cukup? Lin Fan menjawab, ya. Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya. Lin Fan memeriksa keadaan sekelilingnya. Aura dari elemen kayu yang menyatu itu pekat. Tanaman yang tumbuh di tanah rahasia ini berbunga indah. Bahkan, ada beberapa tanaman obat spiritual di dalamnya. Di bawah nutrisi dari aura kehidupan yang pekat ini, tanaman-tanaman itu tumbuh hingga ke tingkat tanaman obat yang lebih tinggi. Dermawan, mengapa Anda diam saja? Menyadari bagaimana Lin Fan hanya menatap ke depan, Pendeta Sakya bingung. Lin Fan bahkan tidak ingin repot-repot dengan pertanyaan biksu botak itu. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya saat ini. Untuk waktu yang lama, tidak ada makhluk hidup yang berhasil masuk ke tanah rahasia tempat elemen kayu yang menyatu itu berada. Namun, bukankah aneh sekarang mereka bahkan bertemu beberapa orang di pintu masuk? Jelas, pasti ada harta karun penting di dalam sini. Lebih jauh lagi, orang-orang itu tidak mungkin menjadi satu-satunya yang akan menuju ke sini. Jika dia dapat menciptakan semacam gangguan untuk memikat beberapa makhluk kuat ke sini dan mengejutkan biksu botak ini, dia kemudian dapat menggunakan stealth dan menyelinap keluar dengan elemen kayu bawaan. Itu adalah rencana yang mungkin. Yang pasti, dia pasti dapat membuatnya berhasil. Tiba-tiba, Lin Fan melayang ke udara dengan lembut. Dermawan, apa yang sedang kamu lakukan? Pendeta Sakya menatap Lin Fan di kehampaan dan bertanya dengan bingung. Lin Fan tidak menjawab, menunjuk telapak tangannya ke tanah rahasia yang luas. Sejumlah besar energi melonjak keluar saat serangan telapak tangan yang tak terbatas menghantam tanah. Bam! Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, kekuatannya begitu kuat sehingga benar-benar menakutkan. Dampaknya sangat menghancurkan dari serangan telapak tangan tunggal seperti itu. Dalam radius melingkar 100 mil, tanah mulai bergetar hebat. Lantai tanah rahasia yang kokoh mulai retak. Dermawan, mengapa Anda menyerang begitu tiba-tiba? Pendeta Sakya bertanya dengan heran, mungkinkah Anda dirasuki oleh roh-roh jahat di dalam tanah rahasia ini, Dermawan? Jangan khawatir, biksu malang ini ada di sini. Biksu malang itu pasti tidak akan tinggal diam dan melihat ini terjadi pada Anda. Ibumu dirasuki, biksu botak. Lin Fan melambaikan jarinya. Pedang kehendak yang tak terhitung jumlahnya meledak dari kehampaan, menembus ke kejauhan di depan. SHING. SHING. Lin Fan menolak untuk percaya bahwa tidak ada orang lain di dalam tanah rahasia ini. Kekuatannya yang dahsyat tercabik-cabik seperti gelombang pasang dan beriak keluar. Dengan Lin Fan sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 1000 mil ditusuk dengan banyak lubang seolah-olah pertempuran besar baru saja terjadi. Di semua arah tanah rahasia ini, ada makhluk-makhluk kuat yang menjelajahi semua tempat itu. Mereka semua merasakan getaran yang dipancarkan oleh kekuatan ini. Seseorang menyerang. Ayo pergi. Saatnya memeriksanya. Siapa tahu seseorang mungkin telah menemukan harta karun. Pada saat ini, Lin Fan melayang pelan di langit sambil melihat ke segala arah. Dia bisa merasakan beberapa aura dahsyat menuju ke arah mereka. Sepertinya itu dua makhluk hidup. Tiba-tiba, kekosongan yang jauh dari Lin Fan terkoyak, saat arus energi yang luar biasa melingkar keluar. Jadi, itu ras kuno sekali lagi. Ketika Lin Fan melihat siapa itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah makhluk ras kuno. Memang, seperti yang dia pikirkan,
Pasti ada semacam benda berharga di dalam tanah rahasia ini yang dapat menarik banyak makhluk kuat ini ke sini. Tingkat surgawi ilahi 6. Tingkat surgawi ilahi 5. Astaga, ini sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin biksu botak itu takut pada hal seperti itu mengingat kemampuannya? Melihat ke arah dua makhluk ras kuno yang telah tiba, Lin Fan meringis kecewa. Sekarang aku mengerti. Pada saat ini, Pendeta Sakya datang di samping Lin Fan. Apa? Mengapa kau bersikap seolah-olah ini masalah besar? Kata Lin Fan dengan jengkel. Dermawan, biksu malang ini akhirnya mengerti maksudmu. Jadi, kau sudah tahu bahwa ras kuno akan muncul sejak awal. Karena itu, kau menyebabkan keributan untuk memancing mereka datang. Ayah, ide yang cemerlang. Mengapa biksu malang ini tidak memikirkannya sendiri sejak awal? Kilatan di mata Pendeta Sakya sangat tidak biasa ketika diarahkan pada dua makhluk ras kuno ini. Dermawan, serahkan dua makhluk ras kuno ini pada biksu malang ini. Pendeta Sakya tidak menunggu Lin Fan mengatakan apapun lagi saat ia segera melangkah maju. Persetan denganku.